selamat malam Amerika, selamat pagi Indonesia. Kita akan belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi, menjadikan anak-anak berprestasi, atau istilah saya hari ini adalah juara kehidupan, dan mereka takut akan Tuhan. Ya, bagaimana bisa menjadikan anak-anak itu berprestasi? Puji Tuhan, anak-anak kami mendapat beasiswa. Sekarang semuanya, tiga-tiganya sudah bekerja. Dan tiga-tiganya karirnya diberkati Tuhan luar biasa. Justru pada masa pandemi ini mereka bertiga mendapat lompatan karir dan pendapatan. Nah, kita mulai dengan Markus pasal 7 ayat 20, 21, 22. Katanya, ya, N besar, kata Tuhan Yesus. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Dengan kata lebih singkatnya, dari hati timbul pikiran, lalu perbuatan. Hati, pikiran, lalu perilaku. Nah, perilaku, perbuatan ini termasuk prestasi. Kalau prestasi itu adalah perbuatan selain hasil, ya. Ada sebuah esensi di sini: hati, pikiran, perilaku. Nah, masih bicara hati, maka Mazmur 140 ayat 3. Di dalam hati, ya, orang merancang kejahatan. Hati itu tempat orang merancang. Amsal 20 ayat 5, rancangan itu di dalam hati manusia. Hati tempat merancang. Sakaria 8:17, janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu. Hati tempat merencanakan. Amsal 17:22, hati yang gembira, obat yang manjur. Makanya kalau hatinya gembira, nanti rancangannya hebat. Rancangannya luar biasa. Tapi orang sedih, rancangannya jelek. Ya, rancangan bunuh diri, rancangan jahil, rancangan usil. Tapi orang bahagia, rancangannya mulia. Jadi kita akan mulai dengan hati terlebih dahulu. Nah, yang menarik adalah bagaimana membuat anak itu berprestasi. Mulai dengan hatinya. Karena ada pemenang hadiah Nobel, namanya Gerard Edelman, bisa diketik di Google, Gerard Edelman, akan ada banyak pelajaran mengenai otak. Dan Gerard Edelman, seorang neuroscience juga psikolog, menghubungkan antara otak dan hati. Dan itu alkitabiah banget, karena Tuhan Yesus juga berkata, pikiran munculnya dari hati. Jadi kalau mau punya pikiran yang hebat, otak yang hebat, dimulai dengan hatinya. Caranya adalah pertama mengisi hati anak dengan cinta. Kenapa demikian? Karena ketika hatinya hebat, otaknya hebat. Ketika hatinya penuh cinta, memorinya luar biasa. Ini kalimat dari Gerard Edelman. Ketika ada cinta, memorinya luar biasa. Loh Pak, itu kenapa gambarnya monyet cium-cium Pak? Ini gambar ini hubungannya apa Pak? Oke, sebentar saya hubungkan. Ya, ya, ibu-ibu, ini ibu-ibu dulu dah, ibu-ibu. Ya Bu, ibu dulu sebelum menikah, punya pacar ya. Ingat nggak Bu, dicium sama pacar yang pertama kali? Pacar pertama, ciuman pertama oleh pacar pertama. Coba ibu merem sebentar, atau enggak usah pakai merem dah. Dibayangin sebentar, langsung inget ya, dicium pertama oleh pacar pertama, itulah ciuman pertama di muka bumi. Yang pertama itu diingat, apalagi oleh pacar pertama, di mana cintanya itu murni, tulus, belum bau dolar. belum ada pikiran-pikiran mengenai hidup yang mapan gitu. Cinta, waduh, pacar pertama, cium pertama, hatinya melayang, kaki terangkat sedikit, celah gitu ya. Tapi sayang sekali, pacar pertama itu mendua hati, lalu mencintai cewek yang lain, ibu putuslah sama pacar pertama itu, kembali menjadi jomblowati. Waktu ibu jadi jomblowati, didekati sama seorang laki-laki yang bukan idolanya ibu. Ibu punya idola itu imamat yang rajani. Nah, yang datang ini kan imamat kere nih. Tetapi yang kere ini baik, ya kan, ngajak ke gereja, nganter ke gereja dan sebagainya. Maka walaupun bukan idola ibu, karena dibaikin, hati ibu tersentuh. Lalu akhirnya singkat cerita, itulah suami ibu yang sekarang ini. Bukan yang dulu pertama kali mencium. Ibu boleh saya tanya nggak?
Sama suami yang sekarang ini dicium pertama kali kapan ya? Coba diinget-inget gitu ya. Sudah diinget-inget ya nggak inget-inget Pak Jarod. Kenapa nggak inget? Karena waktu dicium belum ada cintanya. Cintanya belum tumbuh, ya kan? Bahkan mungkin sampai menikah pun sebenarnya belum cinta-cinta banget gitu ya. Jadi dicium pertama kali itu ya nggak inget, mau nggak ada rasanya Pak. Cuma basah kapan ya, di garasi atau di mobil ya. Nggak inget, karena nggak ada cinta. Tapi waktu pacar yang pertama ada cinta, memorinya luar biasa. Jadi memang betul sekali tuh Gerard Edelman mengatakan bahwa kalau ada cinta, itu otaknya luar biasa. Nah, sekarang saya hubungkan dengan parenting, mulai nyambung ya. Gimana anak itu otaknya luar biasa, hatinya dipenuhi dengan cinta. Karena pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal mengatakan bahwa ketika otak itu penuh cinta, memorinya luar biasa. Nah, aplikasinya maka buatlah anak penuh cinta. Kalau mereka penuh cinta, mereka tertawa. Tapi tertawa belum tentu ada cinta. Jadi intinya di cintanya. Karena ada orang yang penuh kebencian, tapi mulutnya tertawa. Misalnya, ya kan? Wih, dia jahati saya bales loh. Rasain loh. Nah, itu tertawa tapi penuh kejahatan. Maka Alkitab berkata, hati gembira obat yang manjur, bukan tertawa obat yang manjur. Tertawa tapi sambil kurang ajar lo, rasain lo. Rasain lo. Itu memorinya tetap jelek. Orang yang kepahitan mudah lupa. Orang yang stres mudah lupa. Ya, jadi kalau bapak-bapak ini banyak pelupa sekarang, mungkin ibunya yang harus bertobat. Mungkin ibu tuh, bapak itu lihat wajah ibu stres. Begitu bapak keluar rumah di kantor, memorinya bagus, wah punya toko ini, engkau barangnya habis, kata pegawainya, engkaunya bilang sama pegawainya, kamu ke belakang ke rak nomor 2 di atas masih ada, loh inget loh ada stok di sana, wah ini si engkau ini telepon sama supplier, kirim barang ya 2 ya gitu, oke kok sekarang harganya segini. Kok naik? Kan kemarin segini. Ingat loh harganya. Widuh, workaholic. Di kantor dia sukacita. Bekerja dengan antusias. Karena workaholic. Harganya hafal, telepon supplier nggak pakai redial, pencet nomornya hafal, stok barang hafal. Wih, itu ini laki-laki otaknya kinclong di kantor. Tapi di rumah, pulang ke rumah dia mau ke minimarket. Istrinya bilang, "Pak, beliin ya ini." Ya, gitu ya. Saya lihat muka istrinya, ya gitu. Sampai Indomaret, sampai ini minimarket dia lupa. Tadi istri suruh beli apa ya? Cuma 3 poin, saudara lupa. Di kantor itu ratusan item barang dia inget loh. Kenapa? Di kantor dia bahagia. Pendeta-pendeta yang bahagia khotbah itu ayatnya hafal, saudara. Maaf saya menghakimi. Kalau pendeta lupa ayat itu pendeta stres. Jadi orang itu kalau bahagia, saudara, otaknya luar biasa. Ya, nyerempet-nyerempet sedikit pernikahan nggak apa-apa ya, biar bapak ibu itu nanti kalau makin bahagia gitu, pikunnya ya memang kalau udah umur itu akan pikun juga. Kalau sudah tua itu kan P dan B ya kan, beser, buyut, bongkok, budek, ya pikun, apalagi pilek dan seterusnya, itu kan memang umur-umur begitu. Tapi kalau bahagia itu pikunnya bisa berkurang gitu loh ya. Tapi yang pasti orang bahagia otaknya luar biasa. Kalau pendeta ingat ayat, kalau pedagang ingat harga. Nah, kalau anak, nyambung ke parenting. Ya dia ingat pelajarannya. Karena dia senang dengan sekolahnya. Dia senang dengan gurunya. Anak saya pernah nilainya jelek, tapi aneh. Bahasa dan sejarah itu satu wilayah otak. Ya, satu wilayah otak. Matematika, kimia itu satu wilayah otak. Nah, dia sejarahnya bagus, bahasanya jelek. Itu aneh. Kalau bahasa jelek, sejarah jelek, matematika bagus, normal. Jadi anak saya sejarah bagus, bahasa jelek. Ternyata guru bahasanya pernah meledek dia. Gendut. Dia nggak suka sama gurunya, langsung malas belajar, nilainya jelek. Lah gimana dong Pak? Anak ini kan rasa bahagianya dipengaruhi banyak hal. Ya paling tidak orang tua dulu yang mempengaruhi anak supaya anak bahagia. Karena kalau anak bahagia, otaknya luar biasa. Nah, ketika anak saya diledek sama gurunya, akhirnya saya punya akal. Gurunya tak kasih buku saya. Bukan disuap, tapi dibaikin. Karena tak kasih buku-buku saya, wah akhirnya gurunya nih baik sama anak saya. Anak saya dibaikin, dia senang sama gurunya, nilainya naik.
Jadi bahagia itu penting sekali. Anak harus dibikin bahagia. Nanti kita bisa lanjutkan ditanya jawab jika ada kondisi begini dan sebagainya, ya. Tapi anak-anak yang penuh sukacita, hatinya sukacita, otaknya luar biasa. Dari hati ke pikiran, lalu ke perbuatan. Pikirannya aja dulu, otaknya dulu, ya. Otaknya dipengaruhi sama hatinya. Karena itu saya berikan sebuah quote, sentuh hati dengan cinta kasih, maka perilaku berubah, otak pun maksimal, dan prestasi akan luar biasa. Sentuh hati dengan cinta kasih, perilaku berubah, otak maksimal, prestasi akan luar biasa. Itu kenapa gambarnya istri sama anak saya laki-laki, ada ceritanya. Anak saya nomor 1 perempuan, ranking 1 beasiswa, dan seterusnya. Nomor 2 laki-laki, pernah hampir nggak naik kelas. Lalu kita analisa, ya kita bawa ke psikolog bahwa dia jauh dengan istri saya pada waktu dia kecil, dan terlalu dekat sama saya. Artinya dia kekurangan cinta kasih seorang ibu. Jadi tidak semua kasus itu anak yang memberontak itu kurang cinta kasih hati bapak gitu ya. Ya kebanyakan begitu gitu ya. Karena kebanyakan bapak-bapak itu maaf nih ya yang sontoloyo. Sehingga anaknya bandel-bandel. Tapi ternyata nggak selalu begitu. Anak saya laki-laki itu ada masalah dengan prestasi akademik. Dan ternyata istri saya ibu yang jauh. Tapi ini bukan salah istri saya, tapi salah saya. Karena istri saya harus menangani adiknya yang nomor 2. Nomor 2 sama nomor 3 jaraknya hanya 12 bulan. Bapaknya terlalu romantis. Jadi istri saya melahirkan, lalu saya hamili lagi. Ya, maksudnya saya bikin dia hamil gitu maksudnya ya. Jadi jaraknya cuma 12 bulan. Jadi kalau anak nomor 2 itu bilang, "Mama, sana sama papa. Mama, sana sama papa." Jadi dia merasa tertolak. Akhirnya ternyata ada pengaruh sama prestasi. Itu Gerard Edelman pemenang Nobel itu benar kok. Otak itu ada masalah dengan hati. Bahkan kalau neuroscience berkata otak itu adanya di hati. Kan hati itu tempat merancang. Otak itu tempat berpikir. Lah, berpikir di mana? Kalau Anda berpikir di mana? Di dengkul, Pak. Otaknya di dengkul. Hati itu di otak gitu. Maksudnya hati itu tempat merancang, tempat berpikir. Ya hati itu adanya di kepala ini gitu. Jadi kalau misalnya yang ilmiah itu gini, hatiku sedih. Nah itu ilmiah ya. Kalau hatiku sedih gitu ya, di sini nih paru-paru. Hatiku berdebar, itu jantung. Jadi hati itu ya di otak juga ya. Nah, makanya waktu anak saya ada masalah hati, dia pernah ada masalah akademik. Akhirnya karena istri saya jauh dengan nomor 2, karena punya adik yang beda setahun. Akhirnya kita ambil strategi. Saya mulai menangani adik yang paling kecil, lalu istri mulai menangani yang nomor 2. Maka terjadilah ketika anak nomor 2 disentuh dengan cinta kasih, perilakunya mulai berubah, mulai rajin belajar, singkat cerita juga ikut ranking 1. Ya, prestasinya luar biasa. Itulah kenapa muncul kalimat ini. Ya, ini sebenarnya kalimatnya dari Gerard Edelman juga, tapi menjadi kisah nyata dalam keluarga kami. Nah, bagaimana kita bisa punya anak-anak yang hebat? Pernah terjadi suatu ketika ada Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka dibawa ke Babel dan dijadikan para pegawai raja, ya, ajudan raja. Jadi bukan walaupun tugasnya bawa makan, bawa minum segala macam, tapi ya kalau presiden itu ajudannya ya banyak juga yang magister bahkan doktor gitu ya. Lalu terjadilah ayat ini, Daniel 1:12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Air di sini dalam arti karena waktu itu di kerajaan itu minumnya kan anggur tua gitu ya dan segala macam gitu ya. Dan Daniel nggak maunya air saja sama sayur. Ini ayat ini menurut saya ya ayat saudara firman Tuhan. Jadi ya saya akan mulai dari sini. Jadi ini otak itu pertama tergantung hati, kedua otak itu tergantung apa yang dimakan. Nah, ya kenapa demikian? Maka ajari anak-anak makan yang sehat. Karena apa yang dimakan mempengaruhi otak. Yang sehat terutama minyak yang sehat ya, kolesterol yang sehat. Otak itu isinya air, ya, lemak.
Maka kalau lemaknya lemak-lemak yang halal, bukan soal halal dan haram sebenarnya, Anda makan yang halal-halal masuk surga juga. Ya, yang haram-haram masuk surga juga. Karena dalam perjanjian baru sudah ditegaskan bahwa yang masuk bukan najis gitu ya. Jadi kita boleh makan apa saja dengan ucapan syukur. Tetapi bicara kesehatan berbeda. Bicara kesehatan, kitab Taurat juga masih berlaku sampai hari ini. Karena Taurat itu ada hukum ekonomi, hukum sosial, ada hukum agama, jangan membunuh gitu ya, ada hukum kesehatan. Jadi kalau kita ikuti makanan sehatnya gaya Taurat gitu ya nggak usah radikal banget karena kan kita bukan soal surga dan neraka ya, tapi soal sehat dan tidak. Bahkan saya pernah ketemu Pak Julius Isa, ya, ayahnya ketua sinode kami. Itu umurnya udah 80 lebih gitu ya. Jadi dia diabetes kayak saya juga gitu ya. Lalu masih makan rempelo, makan ati gitu ya, makan mangga. Pak kok berani makan gitu-gituan? Ya jangan banyak-banyak nak gitu ya. Sedikit saja. Itu penting sekali untuk makan sedikit saja. Loh, apa pentingnya Pak? Gitu ya. Biar nggak lupa rasanya. Kalau kita diet terlalu ketat, sudah lama nggak makan babi, nanti lupa rasanya. Sudah lama nggak makan mangga, nanti lupa rasanya. Jadi sekali-sekali makan dikit dan nggak lupa rasanya. Sambil bilang, yang haram memang enak. jadi saya nggak bicara halal dan haram ya, tapi bicara sehat dan tidak. Nah, ini ayat kan memang ayat loh saudara. Ini ayat pasti ada maksudnya juga. Diceritakan kenapa Daniel itu pandainya 10 kali lipat, dan dia makan sayur. Jadi memang ini ilmiah gitu. Kalau Anda mau sehat ya, anak-anak mau pinter ya memang harus makan kolesterol yang tidak mudah membeku. Oke, apa itu kolesterol yang tidak mudah membeku? Kali otak kita ini dari lipatan-lipatan lemak ya. Otak kita ini bentuknya gitu, banyak lemaknya. Nah, kalau lemak yang dimakan itu minyak ikan salmon, minyak ikan tuna, ikan yang di bawah air 1000 meter, di bawah permukaan air, suhunya di sana 0 derajat, maka ikan ini memproduksi minyak lemak dalam tubuhnya yang tidak beku dalam 0 derajat. Maka minyak ini diproduksi lalu untuk konsumsi manusia, sebelum Bapak Ibu minum, Bapak simpan di kulkas, tidak membeku. Tapi coba lemak babi, nggak usah di kulkas, taruh di meja, membeku. Nah, lemak yang membeku ini dimakan, masuk ke otak, otaknya beku. Otaknya nggak lancar, jadi nggak apa-apa, makan dikit-dikit nggak apa-apa, biar nggak lupa rasanya, ya kan? Tapi makan yang banyak, yang sehat-sehat. Jadi mumpung anaknya masih kecil-kecil, yang sudah tua-tua sudah nggak apa-apa, otaknya sudah terlanjur, nggak lama lagi makainya. Ya, tapi kalau masih punya harapan hidup panjang, mulai sekarang makan sehat kayak Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, dan mereka pandai. Tentu mereka pandai ada sebab yang lain, tapi ini ada ayatnya ya dua gitu ya. Ada 2 ayat yang berhubung dengan kepandaian Daniel. Yang pertama yang dia makan. Jadi lalu juga yang dia minum. Maka minumlah air sebisa mungkin, kalau bisa 1 hari itu 3-4-5 gelas tergantung berat badan ya. Nanti kita bahas atau dibahas bukan saat ini karena kita nggak bicara kesehatan, kita bicara parenting. Jadi kalau anak yang tergantung juga keadaan ginjalnya. Nanti makin tua juga dia kebutuhan air bisa berkurang. Tapi intinya adalah minum air sehat. Air sehat itu tidak ada rasa warna dari kimia. Ya, rasa dari alam nggak apa-apa, misalnya air kelapa manis wangi, tapi itu kan alam ya, tapi bukan yang kaleng, yang botol, yang dikasih pewarna dan perasa. Nah, kalau makanan yang sehat, gampangnya begini, tak kasih yang gampangnya aja. Setiap minggu ini mingguan aja ya, setiap minggu makanlah buah yang warnanya lengkap. Jadi dalam minggu ini makan kuning, makan hijau, makan ungu, makan merah gitu, pokoknya warnanya macam-macam, beda warna, beda mineral. Jadi dalam 1 minggu makanya paling bagus tuh makan capcay. Ya, ada 10 jenis macam gitu kan. Itu makan sehat banget. Kalau Indonesia ya gado-gado, karedok. Buahnya apa? Rujak. Udah itu makanannya lengkap sekali itu ya. Ya kalau misalnya saya makannya cah kangkung, wah udah cuma 1 macam, nggak apa-apa. Hari ini cah kangkung, sorenya cah toge, gitu ya. Besok cah sawi, gitu ya. Tapi sebisa mungkin yang macam-macam. Atau kalau sayurnya 1 macam, buahnya yang lain lagi, gitu ya. Sayurnya hijau, buahnya merah dan kuning. Jadi buahnya kalau beli itu nggak usah banyak-banyak, tapi jenisnya banyak. Kulkas saya dibuka, aneka warna ada. Jadi
Apel kalau perlu saya potong 3 gitu, istri makan 1, sepertiga, saya sepertiga, anak sepertiga, gitu ya. Pirnya potong lagi 3, dikit-dikit tapi lengkap. Jadi memang kayak makan rujak, gitu ya, kayak makan. Dan itu kalau saya setiap hari, minimal setiap minggu warnanya lengkap. Dengan karbohidrat yang paling bawah itu malah kalau bisa paling sedikit jumlahnya, ya, dan proteinnya yang paling banyak. Nah itu, dan halal tadi ya, yang tidak halal sekali-sekali saja biar nggak lupa rasanya, gitu ya kan. Kalau misalnya pendeta nih yang repot ya kan, Pak Yongki gitu ya, semua mendarat di New York minta yang haram. Kalau yang datang Pak Jarod mesti minta yang sehat ya kan, yang datang yang lain minta yang haram. Waduh ya sudah, kalau yang itu makan yang begitu-gitu kan sebulan sekali. Mau setiap minggu ada pendeta tamu kan enggak gitu ya. Jadi yang pendeta tamunya enggak makan sehat ya sekali-sekali biar enggak lupa rasanya gitu ya. Tapi sehari-hari di rumah kita makan yang sehat-sehat. Buat kita dan anak-anak, otak kita kinclong, kita berprestasi. Makanan sehat, tubuh kuat, otak maksimal, hidup bahagia, dan umur panjang loh, umur panjang. Bapak Ibu, saya bulan September ya, kemarin sekarang udah Oktober ya. September kemarin saya ulang tahun yang ke-58. Dan di hari ulang tahun, di minggu ulang tahun itu saya tes umur biologis. Jadi kalau ke klinik kecantikan malah ya, klinik kesehatan, kalau rumah sakit jarang ada, atau orang yang jual-jual food suplemen itu ada alat untuk mengukur umur biologis. Ya, istri saya umurnya 54 dan dites 54 juga. Teman saya umurnya 52 dites 58 gitu ya. Saya 58 dites 46. jadi ini nggak dimudah-mudahin, alat itu ya fair gitu ya. Dan memang saya sama istri lebih radikal saya dalam makan sehat. Kalau saya ini cuma biar nggak lupa rasanya, kalau dia memang menikmati rasanya. Istri saya lebih berani makan. Jadi kita tinggal satu rumah, tapi pola makannya beda. Kalau saya di rumah ada pecel gado-gado, saya segera pergi ke taman gitu ya. Di taman saya nanam beberapa tanaman, ada juga yang tumbuh liar. Kayak misalnya sirih Cina, seledri, lalu kenikir, pinahong, aneka macam-macam gitu. Saya tahu mana yang bagus, saya petik mentah untuk dapat enzim ya dan vitamin yang masih mentah, jadi nggak direbus gitu ya. Itu saya hampir tiap hari begitu. Jadi ketika dites umur 12 tahun lebih muda gitu ya, yang ngetes dokternya aja bilang, Pak, kebanyakan orang itu lebih tua loh. Ya kan kebanyakan, saya kan lain. Menunya Daniel ya kan, ini udah dibuktikan, ini bukan teori, ini udah dibuktikan ya. Makan yang sehat itu bahagia, ya gimana gak bahagia ya, kalau ngetes umurnya muda itu kan bahagia, dan otaknya juga kinclong gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan terima dunamos kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan terima kuasa. Kuasa di sini dunamos. Dunamos itu bukan dinamit, itu turunan yang jauh. Dinamo lebih dekat. Ya, dari dunamos itu kalau dibikin kata-kata yang diturunkan lagi gitu ya, ya dinamo lebih dekat daripada dinamit. Dinamit itu ledakannya besar sekali. Duar gitu, gunung bisa runtuh gitu ya. Sehingga ada juga pengkhotbah yang mengatakan bahwa kita terima kuasa yang dahsyat kayak dinamit gitu. Tapi saya nggak suka ilustrasi itu. Dinamit itu meledak, buah itu sekali. Besok nggak bisa meledak lagi. Dinamo itu apa? Dinamo itu kumparan magnet ya, itu kabel-kabel itu adalah magnet tuh yang diputar, digerak. Kalau dia bergerak, dia mengeluarkan tenaga. Tapi dinamo itu kalau diem, dia nggak mengeluarkan tenaga. Nah, menurut saya desain kita itu dinamo. Maka kita harus bergerak, gitu ya, bergerak, penginjilan, melayani, konseling, kunjungan, tumpang tangan, berdoa, gitu. Makin kita bergerak melayani, Roh Kudus kuasanya menyertai. Karena sebenarnya kuasa itu bukan punya kita, ya, tapi Tuhan yang menyertai. Kalau kita nggak pergi, ya disertai juga. Tapi kan disertai dalam apa gitu ya? Ya dapat kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau kita mulai berdoa untuk orang sakit sembuh, gitu ya.
Kita sendiri sakit, berdoa, nggak sembuh-sembuh. Gitu. Kenapa? Tuhan mau kita bergumul. Kita butuh penguasaan diri. Nah, kita tuh built-in-nya bergerak. Kalau kita bergerak, kita ada kuasa. Sambil esensinya. Yang sebenarnya ini namanya cocok logis. Sebenarnya ini nggak berhubungan gitu ya. Cuma saya mau ngambil mengenai esensi bahwa kita dirancang untuk bergerak. Nah, esensi kita dirancang untuk bergerak itu sebenarnya bukan hanya untuk roh, ya, tapi juga untuk tubuh kita. Jadi memang sebenarnya ada ayat yang lain yang lebih pas ya. Misalnya latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, walaupun terbatas, tapi bukan berarti tidak ada gunanya. Nah, itu kalau ayat yang pas itu sebenarnya itu mengenai latihan badani. Nah, kalau di sini tak ambil esensinya bahwa kita harus bergerak. Nah, demikian juga bukan hanya roh ya, tapi seluruh sistem tubuh kita, roh kita, hati kita, otak kita, badan kita harus bergerak. Makanya olahraga, gitu ya, singkat saja soal olahraga. Ya. Nah, sekarang masuk ke areal yang takut akan Tuhan. Prestasi dan takut akan Tuhan. Saya ambil dari penelitiannya Daniel Goleman dan Howard Gardner. Ya, ini bapak manajemen modern di Amerika sana. Bahwa keberhasilan itu dipengaruhi 20% akademik, tapi 80% justru emotional quotient, emotional intelligence, social quotient, dan spiritual quotient atau spiritual intelligence. Maka kalau 80%-nya digabung jadi satu, nyebutnya ESQ, emotional social quotient atau emotional spiritual quotient, S-nya bisa sosial, bisa spiritual. Berarti kalau anak itu berprestasi, memang kuncinya di spiritualnya. Nah, secara singkat saja saya berikan sekilas mengenai emotional sama spiritual quotient. Ini kenapa angka yang ke-7? Karena angka 1 sampai 6 itu adalah multiple intelligences yang non-ESQ. Jadi ada mathematical intelligence, kinesthetic intelligence, musical intelligence, natural intelligence, ya, dan seterusnya sampai 6 poin. Maka saya hubungkan yang tema langsung poin yang ke-7. Bicara emotional quotient, itu yang pertama self-control. Bagaimana anak menguasai diri, kita menguasai diri. Orang yang berhasil bukan yang pinter. Pinter tapi ngamuan, ayatnya hafal, bahasa Ibrani hafal tapi ngamuan, ya melayani pun nggak dipakai Tuhan. Bisnis pun juga pelanggannya kabur. Maka menguasai diri itu penting. Self-control. Yang kedua, bagian dari masih bagian area emotional, itu adalah self-image. Bagaimana orang memandang dirinya. Nah, kalau dalam parenting, kalau self-control, ajari anak menunda untuk hal yang tidak penting. Minta minum, minta susu, minta makan, minta buku, nggak usah ditunda. Minta mainan, ganti HP, minta jalan-jalan, tunda. Nanti ya pas liburan. Nanti ya bulan depan lagi. Tunggu ya kalau kamu nilai rata-rata sekian, HP diganti. Supaya dia bisa penguasaan diri, tekniknya mengajarkan menunda. Kalau self-image, teknik parentingnya adalah memberikan apresiasi dan pengakuan pada sisi positif. Anaknya males, tapi dia baik hati. Jangan dicecer terus malesnya, nanti malah gambar dirinya rusak. Boleh ditegur tentu boleh, tapi bilang, nak kamu tuh, hati kamu tuh baik banget. Kalau kamu tambah sedikit antusias saja udah luar biasa. Gitu ya, jadi dia perlu dibangun gambar dirinya dengan pengakuan sisi baiknya. Bagian dari interpersonal, ya, intelligent itu masih ada, yaitu namanya bagian, kalau tadi ini self image dan self control itu adalah intrapersonal. Kegiatan intrasekolah di dalam sekolah. Nah, kalau yang ini interpersonal. Interpersonal, internasional itu antar negara. Interpersonal antar pribadi. Maka kalau bahasa sekulernya kecerdasan bersosial. Bagaimana terapi supaya anak cerdas sosial? Karena yang sukses dagang bukan yang ahli dagang, magister dagang, tapi yang temannya banyak. Makin banyak temannya,
makin sukses nanti dia hidupnya, maka terapinya gampang. Ajari anak empati, simpati, ya. Ajari anak bersosialisasi. Kalau yang bersosialisasi, ajari anak bergaul. Ya, kalau bisa bergaul yang lintas malah, antar gereja, antar agama, tentu di rumah harus kuat ya. Kalau antar agama, nilai-nilai harus kuat. Nanti dia bergaul dengan lintas suku, tidak eksklusif tapi inklusif. Itu akan membuat anak cerdas sosial. Empati simpati caranya gampang, kalau di rumah ajari anak jaga adiknya, bermain sama adiknya, itu empati simpatinya akan tumbuh dengan baik. Terapi tadi saya katakan kalau anak supaya hebat kecerdasan emosi dan sosialnya, ajari dia bergaul ya, punya teman orang Tionghoa, punya teman orang Spanyol, punya teman orang India, apalagi di New York dia kan multi suku ada di sana gitu ya. Kalau misalnya Pak, saya nggak mau anak saya bergaul dengan agama lain, ya sudah nggak apa-apa, ya yang Kristen aja, sekolahnya sekolah Kristen. Tapi jangan lupa nih, sama-sama yang Kristen ini bergaul sama Jawa, sama Tionghoa, sama Batak, gitu ya. Jangan nggak mau sama Batak begini, nggak mau sama Jawa begini, gitu ya. Nanti yang muncul gereja suku, gitu ya, gereja Kristen Minahasa, gereja Kristen Jawa, kemana-mana pergi merantau, ngumpulnya satu suku, gitu ya. Eksklusif. Ya, udah Pitani aja, semua suku ada. Supaya kita di lintas suku, gitu ya. Anaknya bergaul lintas suku. Kalau perlu lagi, lintas ekonomi. Jadi waktu anak saya bersahabat sama anaknya pembantu, saya nggak larang. Kan ada keluarga yang melarang anaknya bergaul. Jadi anak saya itu bergaul dengan anak pembantu, anak tukang sayur, nggak masalah gitu ya. Bahkan saya bawa ke pedalaman untuk pelayanan misi, supaya empati simpatinya muncul. Jangan takut. Memang kadang-kadang mereka seperti ketularan gitu ya, ketularan ngomong jorok gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita betulkan, kita tegur, lalu dia akan baik lagi, malah dia akan mempengaruhi. Nah, yang cukup krusial adalah di sini sebenarnya. Yang paling penting adalah kecerdasan spiritual. Apa itu cerdas spiritual? Yang pertama integritas, yang kedua karakter. Ya. Jadi integritas dan karakter ini akan membangun yang namanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual punya fondasi adalah integritas dan karakter. Nah, sekarang praktisnya aja. Gimana supaya anak itu bisa punya integritas dan karakter? Maka kata dasarnya adalah anak harus PI pribadi. Anak harus diajak terima Tuhan secara pribadi. Anak harus diajari mesbah keluarga. Anak harus setelah mesbah keluarga, dia bisa berdoa pribadi. PA pribadi, doa pribadi. Dan itu sedini mungkin. Sedini mungkin anak benar-benar diajari bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena langkah pertama mendidik anak ya itu supaya anak itu kenal siapa yang menciptakan dia. Ketika anak percaya Tuhan, bergaul dengan Tuhan, nanti integritasnya akan tumbuh. Karakternya akan tumbuh. Dan itulah yang paling menentukan keberhasilannya atau prestasinya. Bahkan sebenarnya dalam buku-bukunya secara sekuler, Gerard Edelman pun bukan hanya soal cinta tadi ya, cinta memorinya luar biasa. Tapi kalau orang penuh damai sejahtera, rasa aman, itu mudah fokus. Jadi orang itu bisa IQ tinggi, tapi susah fokus. Karena dia minder dengan dirinya, tidak bersyukur dengan dirinya. Maka betapa hebatnya orang yang takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dia ada sukacita, memorinya bagus, dia ada damai sejahtera, mudah fokus, sudah mudah fokus, memorinya bagus. Kan milenial ini kebanyakan multitasking, tapi nggak fokus. Pengen ini ganti lagi, ngerjain A, mikirin yang B, di gereja, mikir kerjaan, mikir gereja. Jadi tidak fokus, multitasking, tapi nggak fokus. Saya berani bersaksi bahwa saya multitasking. Tuh, di belakang ini dua-duanya lukisan saya. Ya kan? Kalau di ruang bawah, tapi sinyalnya lemah. Saya lagi melukis 4 lukisan. Bulan ini saya dapat order 4 lukisan. Saya bisa melukis sambil merenungkan ayat yang nanti sore mau dikhotbahkan. Gitu ya. Jadi sambil tangannya ngelukis ini. Otaknya nyiapin khotbah. Setahun 3 buku terbit. Gitu kan. Belum lagi, aduh macam-macam diurusin juga. Jadi itu namanya multitasking tapi fokus. Nah, orang yang gambar dirinya tidak bagus itu susah untuk fokus. Maka ajari anak, ya
Tapi gambar diri terbesar adalah ketika orang menyadari bahwa dirinya luar biasa, dahsyat dan ajaib, dia diciptakan Tuhan, dan dia anak Tuhan. Label apapun dari lingkungannya nggak akan mempengaruhi ketika dia punya sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Sehingga sebenarnya takut akan Tuhan itu permulaan segala hikmat. Takut akan Tuhan itu permulaan kepandaian. Takut akan Tuhan itu bahkan menjadi bukan permulaan lagi kalau bicara tadi apa yang mempengaruhi keberhasilan untuk kecerdasan spiritual, itu unsur terbesar yang membuat anak berhasil nanti berprestasi. Bukan hanya prestasi akademik, tapi prestasi waktu kerja. Ya, akademiknya nggak bagus-bagus banget, tapi dia sosialnya bagus, temannya bagus, bergaul dengan teman atasan bawahan dia bagus. Ya, maka prestasi pekerjaannya bagus juga luar biasa. Dia tidak korupsi, mungkin malah tertunda kenaikannya karena mungkin bersaing sama orang yang berani nyuap atasan gitu ya, kalau di politik. Tapi orang yang takut akan Tuhan ini sekali ditemukan radikal jujurnya bisa melejit kayak Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego atau kayak Yusuf. Jadi takut akan Tuhan. Maka saya berikan penutupnya adalah bahwa mendidik anak ya, mendidik anak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadikan anak itu ciptaan baru yang akan bertumbuh menuju kedewasaan. Nah, kedewasaan itulah tadi yang sebenarnya dalam bahasa pendidikan, gitu ya, cerdas emosi, cerdas sosial, cerdas spiritual. Dalam bahasa-bahasa pedagogik atau pendidikan. Tapi dalam bahasa rohani, itulah yang namanya dewasa. Nah, anak dewasa itulah yang nanti akan berhasil berprestasi, bukan hanya prestasi akademik. Syukur juga memang prestasi akademik. Ya, sampai di sini penyampaian saya. Saya kembalikan ke moderator. Kita mungkin bisa masuk di sesi tanya jawab. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak, Pastor Jarod, luar biasa ya. Berapa banyak saudara yang diberkati? Boleh kasih 2 jempolnya? Yes. Yes, puji nama Tuhan. Sekarang tugas time untuk tanya buat Bapak Ibu Saudara yang ada pertanyaan, boleh secara pribadi japri atau bisa melalui Zoom ya, teksnya. Kami persilahkan. Kalau ada yang bertanya, boleh, atau kalau mau langsung ngomong juga boleh angkat tangannya. Nanti kita akan unmute. Iya. Jadi kalau sambil menunggu, saya akan mulai bertanya, Pak Jarod, untuk mendidik anak yang minderan, boleh tolong dijelaskan lagi bagaimana untuk mendidik anak yang gampang minder, Pak Jarod. Terima kasih, Pak Jarod. Ya, dalam kerangka tadi saya ngajar ya, cuma memang sekilas supaya anak hebat atau berprestasi, prestasi akan dipengaruhi oleh cerdas emosi, sosial, dan spiritual. Cerdas emosi ada interpersonal, ada intrapersonal. Di dalam intrapersonal berarti bagaimana orang berhubungan dengan diri sendiri, ada self image, ada self control. Nah, minder itu berarti interpersonal, self image-nya kurang bagus. Kalau kita pakai bicara kecerdasan, ya. Kenapa dia minder? Karena dia merasa dirinya ada yang kurang. Nah, sekarang gimana cara mendidik anak ini supaya dia interpersonal intelligence, self image-nya bagus? Ya, kalau disingkat, bagaimana membuat anak mengucap syukur dengan dirinya. Bagaimana mendidik anak citra dirinya bagus, self image-nya bagus. Self-image atau citra diri adalah bagaimana orang memandang dirinya, bagaimana anak memandang dirinya. Seperti Daud, itu prestasinya luar biasa. Mengalahkan Goliat, melawan singa, melawan beruang, akhirnya mengalahkan Goliat, akhirnya menjadi raja, menyatukan Israel raya. Padahal Daud ini kan ayah ibunya aja nggak suka sama dia. Maka Mazmur 27 ayat 10 berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Dia pergi ke medan perang, ya, melihat nggak ada perang, ternyata pada ketakutan semuanya. Lalu Daud bilang sama Panglima Yoab, saya mau melawan Goliat. Lalu itu tentara-tentara mentertawakan Daud. Dia ditertawakan, tapi dia nggak minder loh. Dia ditertawakan, tapi dia tidak mentertawakan dirinya. Karena Daud dalam Mazmur 139 ayat 13-14 berkata, aku mengucap syukur.
kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku betul-betul menyadarinya. Aku betul-betul sadar, aku dahsyat, aku ajaib. Tapi ketika Daud ditertawakan, dia tetap nekat mau perang, ya tentara kan nggak langsung memberikan kepercayaan. Oke, tunggu dah, ya. Kamu boleh maju perang, tapi pakai baju perang ya. Alkitab menceritakan Daud pakai baju perang. Dia jalannya susah. Diketawain lagi ya kan, kayak orang sunat gitu, mungkin dia jalannya gimana deh. Aduh, dia diketawain lagi gitu. Tapi Daud ini diketawain, dia tidak marah. Kenapa? Dia bersyukur dengan dirinya. Nah, gimana orang bisa bersyukur dengan dirinya? Kalau kembali kepada Daud ini harusnya menyesal dengan dirinya dong. Kenapa? Mazmur 27:10 berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Jadi itu nggak disayang sama orang tuanya. Tapi itu koma ya. Setelah koma, Mazmur 27:10 itu, ayah ibuku meninggalkan aku, koma, tetapi Tuhan menyambut aku. Nah, itu tadi kuncinya sebenarnya anak yang lahir baru dikenalkan kepada Tuhan, dia kenal Tuhan, dia tahu dirinya ajaib di hadapan Tuhan, itu fondasi dia akan bersyukur dengan dirinya. Nah, sekarang parentingnya. Anak yang minder ini kenapa? Dia minder karena pendek. Cari aja tokoh-tokoh hebat di muka bumi yang pendek. Nah, lihat tuh. Nah, ini hebat banget nih orang ya. Gak usah sebutin aja. Itu pendek kayak kamu, gak usah. Tapi nanti kan dia ngelihat sendiri tuh. Ih, pendek juga berhasil ya. Gitu. Oh, dia minder kenapa? Karena hitam. Udah, Obama juga hitam. Cari lagi siapa lagi yang hitam gitu ya. Dia kenapa minder gitu ya? Karena matanya sipit banget gitu. Cari aja orang hebat yang di muka bumi yang memang orang Tionghoa itu sipit, tapi dia paling sipit di antara yang sipit. Gitu. Cari orang hebat yang sipit. Pokoknya dia itu mindernya karena apa? Gitu ya. Dia minder karena dia nggak bisa nyanyi seperti yang lain. Ya nggak semua orang nyanyi. Kan ketika sekolah playgroup TK, pada maju ke depan nyanyi, dia nggak bisa. Tapi nggak semua orang hebat bisa nyanyi kan. Jadi kita mulai mencarikan contoh orang yang kayak dia yang sukses. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kalau dia minder dan memang bidang yang minder itu susah diperbaiki. Misalnya prestasi akademik, matematikanya itu ya 5, 6, 5, 6, 6, 7, pokoknya asal naik deh gitu. Sehingga dia minder. Itu memperbaiki akademik itu kan susah, bisa, tapi lama sekali. Ya kita harus memuji, cara membuat orang itu bersyukur dengan dirinya, nggak minder, kita harus memuji sisi positifnya dia. Nak, kamu itu memang tidak pinter seperti kakak, tapi hebatnya kamu tuh, teman kamu tuh luar biasa loh. Kakak ini temannya cuma 2-3, kamu tuh temenmu banyak banget. Nanti kamu nggak usah juara kelas, tapi kalau kamu dagang, kamu pasti sukses deh. Jadi kita memuji sisi positifnya dia. Dan pujian itu memang gue banget gitu. Ketika anak dipuji, emang ini aku banget. Ya, ada orang yang minder karena emang kamu tuh marah terus, kamu bisa nggak sih sabar gitu ya? Dia mencoba sabar dan selalu gagal. Ini biasanya kalau yang kayak gini problem yang sudah besar ya. Kalau anak kecil lain lagi. Yang udah besar tuh kadang mindernya karena dia merasa bahwa karakternya jelek. Lalu kita puji. Ya, kalau selama ini kita mencela bahwa dia emosian nggak bisa sabar gitu. Tapi anak seperti ini, anak yang suka marah gitu, kayak Ahok, kayak Bu Risma, kayak Rasul Paulus, itu tanggung jawabnya luar biasa loh. Dia tanggung jawab loh. Ya, kalau dia komitmen sama teman, dia ikuti loh. Nah, gimana kalau kita memuji hal-hal itunya, sehingga dia merasa bahwa dirinya itu nggak salah diciptakan. Jadi intinya adalah supaya anak itu tidak minder, dia harus menemukan bahwa aku ini dahsyat dan ajaib. Dalam bidang apa? Nah, nggak semuanya kan, dia dalam bidang akademiknya jelek, bergaulnya bagus gitu. Atau ada orang yang minder karena dia nilainya bagus sih di sekolah ranking, tapi minder gitu, nggak bisa bergaul gitu, karena keadaan fisiknya. Ya kita kasih contoh aja naik Fuji, kita kasih contoh ada namanya orang itu, lupa, Maria, yang pemain pianis yang pincang ya, ada lagi banyak sekali ya. Kalau di Alkitab ada yang kidal, ada Samgar, Deborah, Ehud itu kidal. Jadi di Alkitab atau Daud yang badannya kecil. Di Alkitab juga penuh dengan orang-orang yang secara fisik nggak sempurna,
tetapi mereka dipakai Tuhan luar biasa. Nah, ini yang perlu berulang-ulang dikatakan oleh orang tuanya kepada anaknya, sampai anaknya itu yakin bisa sukses, gitu ya. Aku istimewa, aku lemah dalam bidang ini, tapi aku hebat dalam bidang ini. Dia sadar seperti itu, seperti Daud berkata, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, anak sering minder karena bisa juga sering dimarahi dan disebut sisi jeleknya. Apalagi orang tuanya mengucapkan kalimat, Mama tuh menyesal melahirkan kamu. Waduh, itu ayah dan ibuku meninggalkan aku, gitu ya. Kalau dia nggak kenal Tuhan, titik di situ mati dia. Tapi kalau dia lahir baru, itu masih koma. Ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Aku dahsyat, aku baik. Orang tua aku nggak punya rencana untuk aku. Kakak aku disekolahkan, aku tidak. Kan Daud kakak-kakaknya pergi jadi tentara. Daud nggak disekolahkan, dia ngebalain domba. Tuhan, orang tuaku tidak punya rencana untuk aku, tapi Tuhan punya rencana buat aku. Wah, itu hebat sekali. Orang yang ketemu dengan Tuhan, ya di New York kan ada yang nulis buku Anak Siapakah Aku, yang dulunya anak dibuang, ya, akhirnya jadi gembala di New York. Itu kan dulu orang yang dibuang, dan dia sempat jadi mindernya luar biasa karena dia dibungut sama panti asuhan. Tapi sampai akhirnya dia menemukan Tuhan, dan dia tahu Tuhan punya rencana untuk dia. Jadi orang yang ketemu Tuhan, itu kecerdasan spiritual, emosi, sosialnya akan terangkat luar biasa. Dalam istilah kita adalah hidupnya dipulihkan. Dalam bahasa-bahasa kecerdasan, orang yang ketemu Tuhan, cerdas spiritual, emosinya dibangun, ya termasuk mindernya hilang. Dulu minder kenapa? Karena terlibat pornografi, gitu ya. Saya nih contohnya. Waktu SMA saya terlibat pornografi, onani tiap hari. Saya juara kelas, akademik saya hebat, saya bintang pelajar. Tapi saya minder kenapa? Saya merasa najis. Nah, lahir baru, dikuduskan, hidup kudus, walaupun kudusnya nggak instan, ya bertahap, makin lama makin kudus. Tapi sekarang udah nggak minder lagi, jangankan minder, setan juga gue usir gitu, jimat gue bakar gitu ya. Dulu mana berani bakar jimat, takut kualat gitu. Kenapa gambar dirinya muncul, nggak minder lagi? Karena ketemu Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Jarod. Nah, ini ada follow-up question. Ini yang kebalikan Pak Jarod. Bagaimana kalau menghadapi anak yang terlalu pede? Ini anak remaja ini ya, anak remaja yang kalau dikasih tahu segalanya dan pede, ini bagaimana untuk mendidik? Ya, silakan Pak Jarod. Terima kasih. Anak yang over percaya, terlalu percaya, anak yang dominan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah ya, segala sesuatu perlu disyukuri. Orang tua perlu bersyukur kalau punya anak yang terlalu pede. Cuma kan memang begini, yang terlalu pede ini kan bisa-bisa kejeblos gitu ya. Nanti kalau sudah besar, terlalu yakin deh, investasi rugi, investasi lagi bangkrut. Saking percayanya gitu, belajar, aku udah bisa gitu, taunya nilainya jelek gitu ya. Tapi kalau dia pede tapi bagus nggak masalah ya, dia percaya diri banget itu, suruh belajar lagi enggak udah bisa itu, dan bener-bener waktu ujian nilainya bagus, sudah ya. Tapi kalau dia pedenya tuh pede ngawur gitu ya, terlalu pede, yakin gitu ya, begitu ujian nilainya jelek itu, ya saya pikir saya udah tahu, itu berarti over percaya diri tapi ternyata tidak. Kalau dia percaya diri dan memang benar gitu ya dalam arti dalam keyakinan dalam hal apapun juga gitu ya mungkin malah orang tua yang harus memuji. Tapi kalau percaya dirinya ngawur gitu ya, nggak usah vaksin, yakin malaikat tolong sehat, COVID nggak ada, keluyuran kena. Ini kan PD yang ngawur gitu ya. Nah, tidak. Tapi kalau dia tuh memang benar-benar percaya dirinya itu memang kebetulan anak ini dominan ya. Dalam arti kalau dites temperamen dasar dia kolerik, orangnya dites pakai kecenderungan perilaku DISC dia dominan. Dan memang juga pinter gitu ya. Lalu karena memang pinternya itu tambah dengan orang dominan yang ngotot gitu ya, yakin benar. Tapi selama betul-betul benar menurut saya tidak masalah. Nah, paling yang diajarkan adalah etika dan attitude. Walaupun kamu benar, tapi jangan ngotot, gitu ya. Yakin dan ngotot itu beda. Yakin itu tidak goyah oleh pendapat orang lain, ngotot itu maksa orang lain percaya dengan apa yang dia percayai, atau memaksakan kehendak. Jadi, kepada orang-orang yang terlalu percaya diri, perlu diajari hati-hati, perlu diajari tidak menyalahkan orang lain.
Ya kamu yakin kamu benar, bagus. Tapi ada juga orang yang punya kebenaran yang berbeda karena sebuah alasan tertentu. Nah, diajari untuk beretika dalam hal menyampaikan pendapat, misalnya gini, saya hargai pendapat kamu, tapi kalau saya yakin banget yang ini tuh benar. Jadi kayak ini attitude, berarti areal itu supaya yang ngotot dan yakin banget ini tidak dijauhi orang lain. Jadi kalau anak yang percaya diri udah bagus, ya, tapi percaya diri ini pertama harus benar, ilmiah, alkitabiah, nggak ngawur, itunya juga udah benar, tinggal attitude-nya. Karena sebenarnya orang itu harus percaya diri. Kalau udah over, ya nanti kan bisa kejeblos, maka dia diajari hati-hati. Nah, biasanya, ini biasanya loh ya, namanya anak itu kan keturunan. Anak itu ngotot itu kan keturunan ya kan. Jadi kalau orang tuanya punya anak seperti itu tinggal berdua aja ngomong. Dia tuh ngotot kayak saya atau kayak kamu. Misalnya kayak papahnya gitu atau kayak mamahnya, belum tentu loh yang ngotot itu papah gitu ya. Nah, yang sama, jadi misalnya anak ini percaya diri karena kayak mamahnya atau kayak papanya. Oke, kita anggap aja kayak papanya. Nah, malah yang nasihati ini yang kayak dia. Ya, jangan yang bukan kayak dia. Papahnya over percaya diri, berkali-kali gagal, pernah bangkrut. Lalu yang nasihati mamahnya, jangan. Karena kalau yang nasihati mamahnya nanti pasti kalimatnya begini, kamu tuh susah diomongin kayak papahmu. Jadi jelek-jelekin suaminya gitu ya. Jangan. Ini yang nasihati justru yang sama kayak dia. Loh, mana bisa Pak orang ngotot nasihati orang ngotot? Bisa. Papahnya ngotot, over percaya diri, tapi sudah dewasa, sudah punya attitude tadi harusnya. Nah, inilah yang menasihati anak yang ngotot. Nah, kamu tuh kayak papa, hebat loh. Orang kayak kamu nih berani mengambil keputusan, kayak papa, berani investasi, tapi kamu mesti belajar dari papa juga. Papa udah kejeblos berkali-kali kan, karena saking percaya dirinya. Jadi yang satu spesies ini ngomong lebih nyambung. Karena si ngotot ngomong sama si ngotot. Tapi yang satu ngotot sudah dewasa. Makanya memang parenting itu harusnya ayahnya lahir duluan kan, berarti kan lebih dewasa. Jadi ayah yang ngotot, yang menasihati anak yang ngotot. Ini namanya satu spesies. Satu spesies itu satu bahasa. Jangan ibu yang tidak yakin gitu ya, nggak dominan itu nasihati anak yang over percaya diri. Nanti pasti akan cenderung kamu tuh nggak boleh begitu ya. Kalau kamu begitu nanti kamu rugi loh kayak papamu itu. Papamu tuh memang juga kakak kamu nih keras kepala, susah diomongin. Udah sampai sekarang tanggung akibatnya tuh. ini bukan parenting namanya. Ini namanya curhat sama anak kalau suaminya tuh nggak bisa diomongin gitu. Dan sebaliknya. Jadi saran saya yang satu jenis ya, kalau saya gunakan istilah kadang-kadang ya biar makin ingat gitu ya, satu spesies. Yang satu jenis ini pergi berdua gitu. Jadi nanti suami yang over percaya ini ngomong sama istri, tenang Pak, biar aku yang nasihati ya, biar aku aja yang nasihati. Dalam hati kalau kamu yang nasihati ntar kamu jelek-jelekin aku. Jadi anak ini kita bawa pergi, nak, aduh, kamu tuh hebat loh kayak papa. Nanti kamu pasti juga sukses kayak papa. Rugi itu biasa, nak. Rugi itu biasa. Orang kalau nggak pernah rugi, orang nggak pernah salah, mana tahu yang benar tuh mana. Ya tahu sih, tapi nggak yakin banget. Ya kita ngomongnya dengan bahasa yang sama, emang satu spesies itu kan. Tapi papa udah rugi banyak banget begini ya, sekarang papa hati-hati gitu ya. Memang saya juga termasuk orang yang terlalu yakin gitu ya. Buka animasi bangkrut, buka sertifikasi bangkrut, buka event organizer bangkrut lagi. Waduh. Dan istri saya itu dulu sempat ngasih peringatan begitu ya. Tapi sekarang saya hati-hati. Ya. Kenapa sekarang saya hati-hati? Karena modalnya sudah habis. jadi sekarang saya bisa nasihati anak yang juga ngotot kayak saya gitu ya. Dengan contohnya diri sendiri. Ya, contohnya diri sendiri. Tapi itu pun juga belum tentu mujarab ya. Dalam arti gini. Anak itu memang kalau itu tuh pembawaan gitu ya, tapi itu lebih enak, smooth. Ngajarinya tuh lebih enak, walaupun juga jangan dinasihati terus si ibu nih anggap anaknya ngotot kayak bapaknya. Ya oke, kalau aku nggak ngomong, kamu yang ngomong gitu kan. Kalau ibunya ngelihat, kok masih ngotot, ya berubah itu butuh waktu. Ya, berubah itu butuh waktu. Jadi jangan diuber terus, Pak, udah ngomong belum? Udah. Kok belum berubah? Jadi berubah itu butuh waktu, tetapi kita bisa melihat makin lama makin berubah. Dari ngotot yang tidak punya attitude, ngotot tegak dalam arti pegang prinsip.
tapi attitude-nya makin baik, gitu ya. Itu menurut saya oke. Oke, silakan Tuhan berkati. Wah, terima kasih banyak, sangat memberkati Pak Jarod. Ini ada pertanyaan, pertanyaannya soal kecerdasan spiritual. Kalau bagaimana pengalaman dari Pak Jarod mendidik anak-anaknya itu bisa memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa. Ini pertanyaannya kalau misalnya ketika anaknya itu masih usia di bawah 10 tahun gitu Pak. Jadi masih SD ya, masih umuran SD, itu bagaimana caranya dalam kehidupan sehari-hari menerapkan supaya anak-anak itu memiliki kecerdasan spiritual gitu dari pengalaman Pak Jarod sendiri. Terima kasih. Ya. Kalau bicara secara bahasa pendidikan, ya, kecerdasan spiritual itu dibangun tadi oleh fondasinya adalah integritas sama karakter, gitu ya. Kalau dalam arti rohani, ya cerdas spiritual itu orang yang kenal Tuhan, tahu Tuhan, ngerti firman, jadi cerdas dalam hal spiritual. Apa tuh cerdas spiritual? Berarti kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, gitu ya. Itu kan secara spiritual. Tapi kalau kita bicara katakanlah orang ateis, gitu ya. Orang ateis kan juga bicara kecerdasan spiritual. Nah, tapi mereka definisinya adalah orang yang punya integritas. Karena ada orang ateis tapi integritasnya bagus. Ya, misalnya New Age Movement gitu ya, gerakan zaman baru. Kan mereka bilang Tuhan tuh nggak ada. Tapi bayar pajak, akun tunggal. Jika A, B, B, nggak nipu, nggak nolong, ya, berbaik sama sesama gitu ya. Jadi memang gereja sekarang ini akan melawan kebaikan gitu ya, karena ajaran-ajaran baru ini bukan jahat gitu ya, bukan nyembah setan, tapi ya cuma Tuhan nggak ada, setan nggak ada. Nah, integritasnya luar biasa. Lalu apa karakter? Mereka nggak percaya Tuhan, tapi rajin, jujur, itu kan bisa gitu ya. Nah, tapi ini adalah istilah sekuler tentunya. Kecerdasan spiritual dalam arti non-agama. Nah, karena kita konteksnya adalah takut akan Tuhan, kita adalah orang percaya, di mana kalau kita sama-sama diadu. Seberapa kuat sih orang jujur yang karena demi sukses, sama jujur karena takut akan Tuhan. Pasti yang takut-takut Tuhan lebih jujur lagi, kualitas jujurnya. Kalau hanya bicara yang penting kan tidak merugikan orang lain gitu ya. Mungkin Yusuf diajak bercinta sama istri Potifar juga mau. Ya sama-sama suka, apa salahnya? Saling mencintai laki sama laki, apa salahnya? Tapi ketika ditambah takut akan Tuhan, nanti bentuk-bentuk karakternya, integritasnya pasti luar biasa. Makanya gimana sekarang cara mendidik anak supaya dia muncul cerdas spiritual? Ya, nomor satu, saya ulangi lagi, tadi saya katakan bahwa anak itu harus lahir baru, mengenal Tuhan, percaya Tuhan, Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan hidup. Sampai dia menerima dengan mulutnya berkata, dan hatinya percaya. Dengan lidah orang mengaku, dan hati orang percaya, orang dibenarkan. Nomor satu itu. Nomor dua, cerdas spiritual itu sebenarnya dibangun juga oleh nilai-nilai. Jadi tadi sebenarnya itu slide-nya hilang kepotong satu ya. Integritas, karakter, sama nilai. Nah, nilai ini yang akan mempengaruhi perilaku sebenarnya. Jadi gimana sekarang kita didik anak cerdas spiritual? Nilai-nilai. Gampangnya gimana? Misalnya nilai itu gini. Rajinnya, tapi bukan prestasi. Ini nilai. Rajinnya sendiri adalah karakter. Tapi pengertian bahwa rajin, tapi bukan prestasi. Contoh. Waktu anak nilainya 8-9 dipuji, 10 dipuji, 5 digebukin, kita sedang tidak menanam nilai sebenarnya. Fokus pada prestasi. Akhirnya anak supaya nggak digebuki, dia nyontek. Nah, harusnya kita sebagai orang tua, waktu anak nilainya 4, 5, 4, 5. Lalu dia rajin belajar, jadi 5, 6, 5, 6. Ini harus dipuji, kamu hebat, sekarang kamu rajin sekali. Jadi anak, oke, kasih contoh lagi biar gampang. Anak saya pertama, selalu ranking 1. Nomor 2, hampir nggak naik kelas, ranking 1. Dua-duanya beasiswa. Nomor 3 nggak pernah beasiswa. Ya, nilai akademiknya biasa-biasa saja. Maka nilai apa yang saya mau tanamkan? Karena bicara integritas, bicara cerdas spiritual, itu bicara nilai-nilai. Waktu dia belajar 1 jam, 2 jam, malam-malam sampai malam gitu, saya deketin dia, saya puji. Namanya Levina, Levin. Kamu tuh rajin sekali. Pasti kamu nanti malam besar hebat. Karena hebat, orang hebat tuh orang yang rajin. Dia masih minder dan berkata, tapi aku nggak pernah ranking kayak Kak Nia. Karena kakaknya selalu ranking 1.
Saya ulangin lagi. Yang sukses nanti bukan yang ranking, tapi yang rajin. Ya. Papa memang waktu SMA ranking, tapi waktu kuliah IP-nya cuma 2, tapi Papa rajin. Jadi saya tekankan terus, saya puji rajinnya. Nah, kalau orang itu rajin, kalau memang dasarnya cerdas, lama-lama jadi pintar. Prestasi bagus. Tapi kalau enggak, ya rajin pun nilainya enggak bagus-bagus banget. Tapi dia yang penting dia rajin. Nah, ini artinya membangun nilai. Yang penting itu rajin. Lalu jujur, misalnya. Anak saya nomor 2 pernah hampir nggak naik kelas. Kan kita ngajar soal kejujuran. Nggak boleh nyontek ya, gitu. Suatu ketika dia nilainya masih di bawah 6, 5,5. Ben, 5,5. Tapi ini 5,5-nya nih kudus, Pak. Anak saya ngerti nilai kudus. Aku nggak nyontek, Pak. Ini kudus ini, Pak. Hebat kan, Pak? Gitu. Ya yang hebat itu 9 tapi nggak nyontek. Ya, tapi kalau 9 nyontek sama 5 nggak nyontek, bagus mana, Pak? Wah, anak pendeta diajari ganti khotbah. Anak saya nanya, nilai 9 nyontek sampai 5 nggak nyontek, bagus mana, Pak? Yang bagus itu 9 tapi nggak nyontek. Enggak, Pak. Pilih, Pak. 9 nyontek sampai 5 nggak nyontek. Oke, bagus 5 nggak nyontek. Itu dia, Pak. Aku bukan 5 loh, Pak. 5,5. Lebih bagus kan? Oke, bagus, setuju. Ini kita setuju gitu ya, bahwa yang kudus itu lebih penting gitu ya. Tapi Ben, kalau kamu 5,5 kamu nggak naik, Ben. Minimal 6 lah, Ben. Minimal 6 lah gitu ya. Karena dulu anak saya hampir nggak naik kelas. Jadi kita punya kasih target itu yang penting naik gitu. Tapi karena nilai itu ditanam, ya, nilai itu ditanam, maka dia akan terus melakukannya sehingga prestasinya itu makin lama makin naik. Ya, karena yang ditanamkan itu nilai. Kalau rajin ditanam, nanti makin lama makin baik. Tapi kalau prestasi yang ditanamkan, nanti akan cari segala akal, yang penting prestasi. Makanya untuk anak-anak, apalagi di bawah 10 tahun, itu yang penting kan membangun pola atau karakter. Rajin, benar, kudus, apapun prestasinya mengucap syukur, yang penting kamu berusaha. Gitu. Jadi ini kalimat yang bagus, yang penting kamu berusaha. Papa mama lihat kamu berusaha aja, papa mama udah seneng. Nah ini cara membuat anak nanti akan menghargai proses, menghargai usaha. Dan memang selama dia itu rajinnya bertumbuh, prestasi itu kan tergantung ya. Kan kalau kita bicara multiple intelligence itu kan ada anak yang cerdasnya itu A, B, C, D. Jadi anak akan hebat pada bidangnya masing-masing. Maka yang kita tanamkan adalah nilainya. Tadi saya bingung soal kudus, soal rajin, usaha, ya. Satu lagi mungkin kekudusan. Bahkan ini bisa untuk anak usia dini. Saya lompat dulu ke cerdas spiritual ini, output praktisnya itu hidup kudus. Seberapa kudus? Oke. Anak saya, nomor 1, nomor 2, umur 13-14 tahun, sektri, sudah di Singapura. Lalu nomor 1, sampai sekarang ya tinggal di Singapura, nomor 1, nomor 2, bekerja di sana. Nomor 1 sudah menikah, pacarannya 6 tahun. Selama berpacaran 6 tahun itu, ya di Singapura, karena pacarnya juga kuliah di Singapura. Bisa dibayangin orang pacaran di luar negeri. Orang tuanya di Indonesia. Tapi anak saya punya konsep nilai hidup namanya kiss, dating, goodbye. Kiss, dating, goodbye. Selama pacaran, nggak cium bibir. Oh bisa, Pak? Anak seradikal itu. Nah, ini buat Bapak Ibu yang punya anak di bawah 5-6 tahun. Tak ajari caranya. Waktu anak di bawah usia 5-6 tahun, usia dini, kalau dia minta cium bibir sama Bapak Ibu, jangan dikasih. Jadi misalnya anak itu minta cium istri saya atau saya cium bibir, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tetanggaku, temanku, orang itu cium bibir. Bibir itu hanya untuk suami istri. Jadi ketika anak saya minta cium bibir, dikasihnya cium pipi, cium kening, cium tangan, tapi tidak bibir. Kita ucapkan berkali-kali, karena dia sering sekali minta. Gitu ya. Lihat film, lihat YouTube, temannya cium bibir, itu hanya untuk suami istri. Itu hanya berkali-kali selama usia dini masuk alam bawah sadar bahwa bibir hanya untuk suami istri. Makanya ketika dia membaca bukunya Joshua Harris, memang ada bukunya, judulnya Kiss, Dating, Goodbye. Ditulis oleh hamba Tuhan yang namanya Joshua Harris. Itu ingat dia apa yang diajarkan papa mamanya. Akhirnya dia mengambil sikap hidup, ya, hidup kudus di perantauan. Kan Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego itu apa sih? Kudus di perantauan, gitu kan? Dan karena dia kudus, pandainya 10 kali lipat.
Jadi sebenarnya pandai itu bisa berhubungan sama olahraga, sama menu, ya, sama makanan, sama juga takut akan Tuhan atau itu kudus. Nah, akhirnya anak saya mengambil keputusan untuk hidup kudus sampai level is that thing goodbye. Maka kalau bicara kecerdasan atau prestasi, anak-anak kami hebat-hebat sekali, ya. Itu karena dia bisa hidup kudus seperti itu. Nah, itu saya tarik mundur ke belakang, itu sampai di usia dininya, bahkan sebelum 10 tahun, itu bibir untuk suami istri. Itu dia akan ingat dalam hidupnya. Beda kalau misalnya dari kecil pun udah cium bibir dengan papa mamanya, akhirnya cium bibir itu ya tanda cinta. Saya dicium papa nggak nafsu kok, bibir itu nggak nafsu kok, cium bibir itu bukan nafsu, cinta kasih, kan konsepnya jadi beda. Nah ini jadi didik anak itu sebenarnya ada konsepnya, di mana dari kecil udah kasih sebuah konsep bahwa bibir itu hanya untuk suami istri. Itu akan ingat gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tua anak juga cium bibir, karena bagi dia ya nggak apa-apa lah cium bibir, sama papa juga, sama mama juga, ini tanda cinta kasih kok, bukan tanda nafsu, bukan eros gitu. Tapi kita balik, kita enggak. Bibir suami istri. Itu contoh bentuk-bentuk bagaimana kekudusan itu dibikin dalam bentuk program. Karena program, tapi sebenarnya ada dasar nilainya. Ya, program kebiasaan akhirnya membangun nilai. Nah, nilai itulah sebenarnya kecerdasan spiritual yang dihidupi. Itu. Oke, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Jarod. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Bapak-Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan. Saya akan coba membacakan ya pertanyaan yang sudah didapat. Oke. Pak Jarod, bagaimana mendidik anak yang kurang fokus dan kurang percaya diri? Kurang percaya diri mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Jarod sedikit ya waktu kita tanya soal minder ya. Tapi mungkin bisa tolong dijelaskan sekali lagi, dan mungkin yang kurang fokus juga bagaimana Pak Jarod? Silakan Pak Jarod, terima kasih. Ya, sebenarnya tidak fokus ini berhubungan juga dengan tidak percaya diri, ya. Jadi anak yang tidak fokus, ya biasanya ada masalah-masalah hati. Kalau Geert Edelman ilmunya memang orang yang penuh cinta, damai sejahtera, sukacita, rasa aman, itu akan lebih mudah fokus. Sedangkan anak-anak yang banyak merenungi nasibnya, kenapa aku lahir di sini, kenapa aku seperti ini, kenapa hidungku pesek, gitu ya. Orang yang merenungi nasibnya, menyesali dirinya, ya bukan sibuk belajar gitu ya, sibuk merenungi nasibnya, akhirnya susah untuk fokus. Jadi orang tidak bisa fokus itu bisa berhubungan dengan masalah gambar diri atau minder. Minder karena lahir di keluarga miskin, karena orang tuanya tidak kaya, karena secara fisik badannya tidak bagus. Jadi orang yang punya gambar diri jelek bisa tidak fokus. Orang tidak fokus lagi bisa disebabkan karena terlalu banyak ide. Jadi misalnya orang tidak fokus karena orangnya terlalu kreatif. Mikir ini, ingat ini. Mikir ini, ingat ini. Mikir ini, ingat ini. Akhirnya dia nggak bisa fokus karena terlalu banyak ide. Idenya berubah-berubah. Nah, sekarang gimana caranya supaya masalah-masalah ini bisa selesai? Nah, yang tadi gambar diri udah dijelasin, udah dijawab bagaimana membuat anak itu bersyukur dengan dirinya, puji sisi positifnya, sampai dia bersyukur dengan dirinya, sehingga dia lebih mudah fokus. Tapi kalau masalah yang kedua, orang bisa nggak fokus karena terlalu pintar, terlalu cerdas, terlalu banyak ide, ya, sehingga dia nggak fokus. Maka diajari untuk fokus. Caranya gimana? Anak diajari bikin, kalau kayak punya kertas gitu ya, kalau mau kertas boleh, mau di HP-nya boleh, intinya adalah yang namanya secara sederhana itu things to do today, gitu. Apa yang mau dikerjakan hari ini. Boleh dibikin pagi hari, tapi yang terbaik sebenarnya boleh dibikin itu malam hari. Baik untuk anak ataupun untuk bapak ibu juga ya, yang susah fokus. Ini bisa untuk orang dewasa juga. Malam hari sebelum tidur, ya itu kita bikin daftar apa yang harus kita lakukan. Things to do today, malam ini ngisi tanggal besok, gitu ya. Jadi malam ini kita mikir besok ini semuanya apa yang mau dikerjakan. Sudah begitu, ini suruh teman, ini suruh adik, ini suruh pegawai, yang ini saya sendiri. 5 poin. 5 poin itu nomor 1 ini, nomor 2 ini dibikin prioritas. Nah, supaya fokus, kerjakan prioritas nomor 1, jangan mikir nomor 2. Toh sudah dibikin prioritasnya. Kerjakan nomor 2, jangan mikir nomor 3.
Itu kan akan fokus terus pada bidang yang dikerjakan yang sesuai dengan urutan. Kalau mau mengerjakan nomor 1, besok saya akan siapin firman 15 menit, lalu sambil olahraga yang saya baca tadi saya renungin lagi, gitu ya. Nah pada jam itu ya HP-nya dimatiin aja, kalau perlu di silent, tutup, udah nggak terganggu. Udah saya jedalin nanti. Selesai itu baru buka WA. Jangan sambil kerja buka WA, sambil kerja buka WA. Nggak fokus. Itu kalau contoh orang dewasa ya. Nah kalau anak-anak, anak saya nomor 2 pernah nomor 1, anak saya dari kelas 1 SD, 3 SMP, ranking 1 terus. Nomor 2 laki-laki, kelas 1 SD, nggak naik kelas, akhirnya naik kelas bersyarat. Kalau dia dilesi nulis, bisa nulis, naik, kalau nggak diturunkan lagi. Jadi anak saya nomor 2 itu pernah kelas 2 SD itu masih les nulis. Tapi masalahnya dia nggak bisa fokus. Waktu tes IQ, kakaknya 119, adiknya 117, dia ternyata 146. Jadi nomor 2 ini nggak bisa fokus karena terlalu cerdas. Idenya banyak banget. Nah, selain thanks to do, gitu ya, ada lagi kertas namanya kertas ide. Nanti habis sekolah mau bikin Bionicle, nanti mau main Lego. Nah itu begitu dia punya ide, ditulis. Karena emang sama, malam hari itu nulis apa yang mau dikerjakan besok itu, dengan menulis itu saya mengendapkan ide. Supaya waktu tidur itu ya sudah tidur, gitu. Jangan mikirin yang mau dikerjakan besok. Besok yang apa yang mau dikerjakan sudah ditulis semuanya, nggak ada yang kelewatan. Udah, Tuhan terima kasih, ini buat besok hari, sekarang aku mau tidur. Itu tidurnya lebih nyenyak, deep sleep. Nah sekarang kalau misalnya besok bangun, muncul ide baru. Selipkan di mana ya? Gitu. Nah itu anak-anak yang idenya banyak, dengan itu dia mau bikin ini setelah pulang sekolah gitu. Tapi begitu ide, kertas thanks to do-nya itu dikeluarin lagi. Pulang sekolah bikin Bionicle. Nih, ditulis. Udah kan, udah ditulis kan? Nggak akan lupa tuh. Itu paling nggak membuat dia akan tenang, fokus lagi pada apa yang dikerjakan. Nah itu kalau anak yang sampai betul-betul konsentrasinya mungkin hanya 4-5 menit. Itulah anak saya nomor 2. Dia hampir nggak naik kelas, ternyata bukan bodoh, terlalu pintar. IQ 146, bahkan pernah tes dengan alat yang lain itu 156. Ya udah itu kayak Viktor Serebriakov aja ya. Di Amerika ada orang namanya Viktor Serebriakov yang SMA nggak lulus, tapi setelah tes IQ dia tinggi sekali, lalu dia akhirnya ngambil kuliah paket C SMA, seperti paket C semacam itu, sertifikasi, tapi sekarang dia udah jadi PhD doktor kan, ketua dari Mensa Society di Amerika, itu namanya Viktor Serebriakov. Itu juga nggak bisa konsentrasi, terlalu cerdas. Nah, orang-orang yang terlalu cerdas ini idenya terlalu banyak. Maka yang dilakukan adalah pengendapan ide. Bahkan waktu itu anak saya pakai terapi warna. Jadi orang yang terlalu cerdas, otaknya nih muter terus, nggak bisa diem, mikir terus gitu ya. Baju, sepatu, kaos, semuanya nggak boleh warna oranye, nggak boleh warna kuning. Itu warna yang memicu untuk kreatif, gitu ya. Jadi kamarnya warna biru, celananya biru, hijau, biru. Pokoknya 2 warna itu ya, warna-warna yang lebih kalem. Lalu anak yang terlalu kreatif ini, mainannya, legonya, puzzle-nya, segala macam, di ruang keluarga. Supaya kalau begitu masuk kamar tidurnya dia, kamarnya dia, itu atmosfer tidurnya udah masuk, atau atmosfer belajar. Gitu ya. Tapi kalau mau main, ke ruang keluarga. Tapi ruang keluarga dibatasi. Kalau enggak, dia anak yang nggak bisa fokus dan kreatif, terlalu cerdas ini, di kamarnya penuh mainan, saya malah khawatir juga nggak bisa tidur. Sampai jam 2, jam 3 baru tidur. Idenya kebanyakan, nggak ngantuk-ngantuk, repotnya nanti pas di sekolah jadi ngantuk. Jadi di sekolah bengong, di sekolah ngantuk, tapi di luar sekolah idenya nggak ada habisnya. Nah ini orang-orang yang bermasalah dengan fokus karena faktor bukan gambar diri, tapi faktor terlalu cerdas. Ini yang perlu belajar untuk fokus. Satu lagi untuk anak yang terlalu nggak bisa fokus karena terlalu cerdas, yaitu olahraganya ditambah. Karena dengan berolahraga keluar hormon yang namanya serotonin. Juga kalau anaknya suka bisa dilatih makannya pisang. Pisang itu juga serotonin banyak. Ini hormon damai sejahtera sebenarnya. Nah, makanya orang yang tidak fokus ada hubungannya dengan gambar diri. Orang tuh yang bersyukur dengan dirinya, punya rasa aman, dipuji sisi baiknya, punya rasa aman. Waktu rasa aman itu otak produksi namanya serotonin. Serotonin ini bisa didoping dari makanan, misalnya pisang. Serotonin juga diproduksi kalau orang olahraganya cukup. Tapi saya tidak menyarankan serotonin dalam bentuk kimia, obat untuk konsentrasi, ya, karena itu kan ketergantungan.
Yang paling bagus adalah orang produksi serotonin karena rasa aman. Rasa aman karena diterima apa adanya. Nggak banyak dimarahi, nggak banyak disalahkan. Dipuji sisi baiknya. Kembali ke gambar diri. Tapi bisa juga dikombinasi dengan terapi warna. Jangan banyak warna-warna orange jreng yang membuat otak aktif. Dan tambahkan dia olahraga. Karena dengan demikian, maka dia bisa lebih tenang. Orang yang memang tipe-tipe aktif gitu ya, sudah tidak bisa konsentrasi, aktif lagi, lari sana lari sini nggak bisa diem gitu, gerak terus, maka memang harus dikasih kesempatan bergerak, ya, dikasih kesempatan olahraga, yang lain olahraga seminggu 2-3 kali, spesies jenis ini olahraganya tiap hari, supaya dia bisa nanti lebih fokus, lebih tenang. Kalau tenang dia bisa fokus. Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih banyak Pak Jarod. Ya, ini pertanyaan terakhir. Enggak, ada satu lagi. Oh, ada satu Mungkin lagi. dua lagi ya, Oke. kita dua lagi. Jadi ini pertanyaannya, apa saja kendala Pak Jarod selama mendidik ketiga anak-anaknya, mulai dari sekolah sampai menyelesaikan gelar sarjananya, dan saat-saat anak tidak menurut saat dididik? Ini pertanyaan tentang pengalaman pribadi Bapak. Terima kasih. Oke. Wah, banyak tuh, 3 anak, 3 masalah. Satu aja. Jadi, anak kami bukan anak tanpa masalah ya. Jadi yang pertama, nggak ada masalah akademik. Dari kelas 1 SD sampai 3 SMP, ranking 1 terus, selalu dapat beasiswa ke Singapura, sampai di Singapura masuk kayak A-Star, program 100 orang pandai Asia itu dikumpulkan, dia masuk kayak 10 terbaik gitu. Kayak kisahnya Sadra Mesa Abednego aja. Jadi 100-an orang pandai Asia dikumpulkan sama pemerintah Singapura, namanya ASEAN Scholarship. Itu dia masuk kayak 10 besar, makanya beasiswa diperpanjang. Tapi nomor 1 waktu ada masalah itu waktu dia masih kecil, umur 7-8 tahun, gitu ya. Ini anak nomor 1 ini melankolik, perfeksionis, kapan tidur, kapan bangun, kapan belajar, kayak mesin, nggak perlu diatur, dia mengatur dirinya sendiri. Nyaris sempurna, namanya orang perfeksionis. Tapi dia punya kelemahan tidak banyak teman, nggak pandai bergaul. Ya, banyak belajar, nggak banyak bergaul. Itu kan normal banget ya, kebanyakan begitu. Maka waktu itu istri saya yang ngajari anak nomor 1 ini bergaul. Akhirnya punya teman 2, ya, namanya Mila dan Milka, kakak adik. Jadi temannya sebenarnya satu keluarga. Kakak ini tuh temannya 2 gitu ya. Tapi singkat cerita, wah sekarang temannya dia tinggal di Singapura sebagai orang coach, temannya sedunia. Tapi dia pernah punya masalah nggak banyak teman. Nomor 2 tadi punya masalah main game terus, game adiktif sampai hampir nggak naik kelas. Ya, tapi yang saya mau ceritakan nomor 3 karena tadi pertanyaannya ketika lebih ke arah kalau anak nggak mau diatur. Nah, nomor 3 ini kayak bapaknya, ya maunya sendiri, punya seninya kuat. Ini 2 ini lukisan saya. Anak saya nomor 3 juga melukis. Bahkan kalau secara fisik pun kalau kami foto keluarga, orang bisa berkata, wih yang nomor 3 nih Pak Jarod plek nih, kalau Pak Jarod jadi perempuan kayak begini nih. Jadi anak saya nomor 3 udah wajahnya kayak saya, hobi ngelukis kayak saya, tapi golongan darah kayak istri saya. Nah, ini yang sempat susah diatur. Gitu ya. Ya sampai sekarang pun masih punya drive yang cukup kuat, karena saya juga orang yang drive-nya kuat. Tapi puncaknya itu waktu remaja. Jadi waktu remaja, bahkan bukan hanya nggak mau diatur, ngelawan. Gitu ya. Gurunya dilawan, kepala sekolahnya dimaki-maki dengan kata-kata kotor. Yang paling bikin sedih lagi, istri saya dilawan. Waktu istri dilawan, nangis dia. Istri saya yang nangis. Karena dia ngelawan. Nah, ketika anak memberontak pada usia remaja, nah pada saat itulah saya menjadi ayah yang jujur. Kalau selama ini mungkin saya jadi ayah idealis. Jadi anak-anak saya memandang saya, papa hamba Tuhan, khotbah, wih di gereja tumpang tangan loh, orang didoain sembuh loh gitu. Wah, kayak dewa aja, kayak pendeta yang di langit itu di sorga gitu ya. Lalu saya boleh jadi ayah realistis. Apa tuh ayah realistis? Ayah yang bercerita dengan jujur kelemahannya juga waktu kecil. Jadi ke anak nomor 1 dulu. Anak saya nomor 1 2 tahun lalu menikah, dan dia sebelum menikah juga tanya kembali. Seperti waktu SMA juga dia pernah bertanya, sebelum menikah dia tanya lagi, papa mama itu pernah bertengkar apa enggak sih gitu. Dia bilang pernah, tapi waktu kamu masih kecil. Setelah kamu dewasa, papa bertengkar pergi
Di mobil ngobrol kayak orang diskusi debat gitu, tapi di depan anak jarang. Nah, kembali ke anak pertama, anak nomor 3. Anak nomor 3 yang mulai memberontak ini, saya cerita sama anak. Kamu lihat papa mama nggak pernah berantem kan? Tapi sebenarnya pernah. Ya, bahkan papa ini orang yang suka berantem. Tapi papa ini suka berantem sebelum ketemu mama, sebelum pacaran. Lahir baru ketemu mama. Jadi mama ini ketemu papa yang sudah berubah. Lalu saya cerita lagi sama anak saya, mundur ke belakang lagi waktu saya SMP SMA, udah kepala sekolah dilawan, guru dilawan, orang tua dilawan. Saya itu pernah ditempeleng sama bapak saya, dikuampleng. Dikuampleng itu ditempeleng dengan keras. Suruh belajar malah cari jangkrik. Oke, saya cerita menyimpang sedikit tapi berhubungan. Agustus tahun lalu, belum lama. Saya tes sidik jari, full assessment. Untuk mengerti kecerdasan saya, yang kalau pakai Howard Gardner, Amerika, psikolog, itu cerdas itu 8 macam, ya, multiple intelligence. Tapi pakai neuroscience biometrik sidik jari, cerdas itu 10 macam. Dari biometrik sidik jari, kecerdasan saya itu yang melampaui angka 14 ada 4. Yang menyampai angka 16 ada 1. Biasanya orang itu 8 sampai 12. Ini saya ada 4 yang melampaui 14, 1 sampai 16. Jadi konsultan yang ngetes kecerdasan ini nanya sama saya, Pak Jarot, waktu Pak Jarot kecil pernah nggak ibunya stres stroke gara-gara Bapak? Kenapa nanya begitu? Pak Jarot ini cerdasnya luar biasa dan ada 4 jenis kecerdasan. Makin cerdas seseorang, makin ngotot, makin ngeyel, makin karepe dewek, makin memberontak gitu. Saya bilang bener. Nah, saya bilang sama anak saya nomor 3 yang memberontak itu. Jadi waktu anak saya memberontak, saya justru bukan melarang dia, kamu tuh jangan lawan mama gitu, enggak. Saya bilang, papa ini waktu kecil kayak kamu. Ingat tadi yang satu spesies yang ngomong, ya, yang satu jenis. Jadi anak saya memberontak, saya bilang waktu papa masih kecil, masih remaja, papa ini yang paling ngelawan. Yang lain, bapak ibu bertobat. Papa ini 5 bersaudara, 4 ke gereja, 1 enggak. Itulah papa. Kalau minggu ke gereja, naik gunung. Hari minggu ke gereja, panjat tebing, camping gitu ya. Dalam hal panjat tebing dan camping sampai hari ini anak saya nomor 3 ini besok hari ini nih dia berangkat ke Lombok mau naik ke Rinjani. Juni kemarin anak nomor 3 ini yang saya cerita ini kena COVID. Juni. 7 Juli sembuh. Sejak sembuh sudah ke Krakatau, sudah ke Gunung Gede, hari ini berangkat ke Rinjani. Persis bapaknya. Nah, waktu anak ini dulu berontak kepada istri saya, yang satu spesies yang menasehati, ya, jangan yang beda. Kamu tuh kayak bapakmu ngelawan, jangan ya, bapaknya yang menasehati. Maka saya bilang sama anak saya, papa ini waktu remaja kayak kamu, gitu ya. Nah, sampai anak saya tadinya nggak percaya. Memang papa waktu remaja tukang marah. Kok sampai sekarang aja jarang mama marah sama mama? Sekali lagi, papa ini sudah berubah baru ketemu mama. Makanya kamu jarang lihat papa marahin mama. Tapi dulu papa ini tukang marah-marah. Di rumah ini yang marah-marah sama orang tua ya saya. Gitu ya. Lalu kalau sekarang adik saya belum banyak berubah yang tukang marah-marah. Tapi saya udah enggak. Nah, apa yang saya mau ceritakan? Waktu anak saya dengar cerita bahwa saya berubah, nah ternyata anak saya yang memberontak. Kita lihat anak kita memberontak ya. Ya, kita menjumpai anak kita memberontak. Tapi apa sih sebenarnya pergumulannya dia? Orang memberontak itu juga nggak bahagia loh. Ternyata waktu saya cerita begitu, anak itu juga berkata, aku juga bingung kenapa aku begini. Aku tuh nggak suka begini, tapi pengen begini. Aku nggak pengen begini, tapi begini. Jadi orang yang memberontak, itu sebenarnya juga nggak pengen memberontak. Tapi dia nggak tahu kenapa dia begitu lagi dan begitu lagi. Itu persis Roma pasal 7. Aku pengen berbuat baik, yang tidak baik ada padaku. Aku ini seperti dikuasai hukum dosa. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini, kata Paulus dalam Roma pasal 7. Jadi anak yang memberontak pun juga, aku nggak pengen gitu ya. Tapi waktu saya bercerita bahwa saya ini dulu memberontak, anak itu kan anak remaja ya, terutama memberontak itu kan remaja. Remaja itu masa mencari jati diri. Aku ini siapa, kenapa aku begini, aku kayak siapa.
Nah, anak saya itu nggak menemukan, aku ini kayak siapa? Papa nggak marah-marah, mama nggak marah-marah, kenapa aku marah-marah? Itu kalau milih lagu bisa nyanyi lagu, aku anak siapa? Aku anak siapa? Dia bingung dengan jati dirinya, aku ini kayak siapa? Karena bapaknya bapak idealis, bapak yang hebat. Lalu saya berubah jadi ayah realistis. Papa ini dulu kayak kamu. Papa ini tukang marah-marah. Akhirnya anak mendapat gambar diri atau jati diri, ternyata aku ini kayak papa. Tukang marah kayak papa. Nah, baiknya apa? Karena saya sudah berubah, berarti papa dulu tukang marah kayak aku, tapi papa sudah berubah. Berarti aku suatu saat juga bisa berubah. Banyak orang kan yakin bahwa dirinya nggak akan berubah. Bahkan dia frustasi, kenapa aku begini? Aku mau sabar sih, tapi nanti marah lagi. Aku udah berusaha, tapi marah lagi. Aku pengen nggak memberontak, tapi memberontak lagi. Akhirnya dia frustasi. Kenapa aku begini? Nah, sebenarnya anak yang memberontak itu bukan anak memberontak ya. Sering anak memberontak itu anak frustasi. Jadi anak yang memberontak itu bisa anak yang bingung. Bingung dengan dirinya sendiri. Nah, maka supaya dia nggak bingung, si satu spesies, istilah saya, yang serupa, orang tua yang serupa, kasih kesaksian kepada anak, bagaimana dulu bertumbuh. Supaya anak ngelihat bahwa orang tua saat ini juga nggak langsung seperti ini. Ya kan? Bahwa ini juga dulu begitu. Maka anak itu, orang tua boleh menceritakan proses dulunya kayak apa. Supaya anak bisa ngelihat bahwa dia itu sedang bertumbuh dalam proses itu. Dan orang tua juga perlu sadar ya bahwa proses itu memang harus dilewati. Orang tua tahu dulunya berontak, sekarang udah enggak. Ya anak pada masa-masa itu memberontak, harusnya kita anggap itu sebagai hal yang wajar, tapi bukan dibiarkan. Ya, menganggap wajar tapi bukan dibiarkan. Nah, yang perlu adalah diberi pengertian bahwa itu adalah proses yang kamu harus lewati memang, tapi kamu pasti bisa berubah. Kamu pasti. Jadi justru kita memberikan kepastian kamu pasti akan berubah. Jangan begini, kamu tuh nggak berubah-berubah gitu. Jangan. Kamu harus berubah, jangan. Daripada kamu bilang kamu harus berubah, kalimatnya adalah kamu pasti bisa berubah. Kamu pasti bisa kok. Papa juga berubah. Kamu pasti bisa berubah. Jadi kita justru harus berikan keyakinan kalau kamu bisa berubah. Nah, tinggal ditambah lagi. Papa berubah karena Papa ketemu Tuhan. Papa berubah karena terlibat pelayanan. Jadi begitu mau kambuh ngamuannya, loh, kadang masih kambuh, saudara. Dulu kalau pergi ke airport begitu, udah lagi check in aja, nggak boleh check in gitu. Kenapa? Terlambat itu ya. Memang dulu terlambat, tapi saya ngamuk duluan. Ini belum telat ini, antrinya tadi panjang gitu. Kenapa nggak diteriakin yang mau ke flight begini? Udah, kita aja ngamuk duluan begitu. Begitu ngamuk-ngamuk, istri saya bilang, hati-hati loh, terhadap jemaat di sini. Sudah diamuk, yang diamuk bilang, shalom Pak Jarod. Jadi kadang kita juga masih kambuh gitu ya, tapi makin lama makin jarang kambuhnya. Ya, kapan nggak kambuh-kambuh lagi? Waktu sadar, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Apa artinya? Saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Gambar diri kan? Nah, anak juga akan makin jarang kambuhnya waktu dia punya kesadaran ini. Aku ini anak Tuhan, aku ini anak Tuhan. Jadi memang ini sebuah proses. Proses yang tidak bisa instan, dan itu butuh waktu. Kalau bagi orang tua adalah kesadaran bahwa ini sebuah proses. Kalau anak memberontak, kami juga mengalami. Ya, nomor satu dulu selain susah bergaul, anak saya nomor satu dulu tuh Kak, gigit temannya. Bahkan kami pernah disomasi sama tetangga karena anak saya nomor satu yang baik, rajin, ranking itu diledek gitu, gendut hitam, karena dulu dia rajin berenang jadi hitam. Dan dulu gendut nggak seperti sekarang langsing gitu ya. Diledek dia nggak marah loh. Nomor satu itu sabar banget, melankolik, agak marah. Diledek agak marah, diledek agak marah. Meledeknya makin tendensius. Bapaknya Jawa, istrinya Tionghoa. Anaknya udah sipit hitam, yang diambil yang jelek-jeleknya. Ini tendensius. Dia nggak marah loh, diledek begitu dia nggak marah gitu, tapi diam-diam didatangi yang meledek, ya. Lalu dia gigit kenceng-kenceng. Dia nggak marah, dia nggak nangis. Dia datangi yang meledek, dia gigit kenceng-kenceng. Waduh, ada yang digigit tangannya, ada yang digigit pundaknya, yang terparah itu yang digigit telinganya. Tetangga saya tuh, waduh, itu orang tuanya marah. Dia minta anak saya dibawa ke rumah sakit Pondok Indah untuk divisum, untuk diobati antibiotik segala macam.
Bahkan kita suruh tanda tangan kalau sampai ada apa-apa bertanggung jawab, gitu ya. Kita sampai ngalami kayak seperti itu. Jadi anak kita bukan anak tanpa masalah, tapi kita menyelesaikan semua masalah. Ya, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa menyelesaikan. Ya, kita bukan keluarga tanpa masalah, tapi kita keluarga yang menyelesaikan masalah. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jarod. Dua pertanyaan terakhir Pak Jarod. Pertanyaan yang ini dikirimkan melalui Zoom. Bagaimana kita membangun pemulihan gambar diri pada anak jalanan karena kita tidak bisa secara konsistensi bertemu mereka karena mereka hidup berpindah-pindah. Ini pertanyaan yang pertama. Nanti mungkin yang pertanyaan terakhir habis ini kali ya, biar nggak bingung ya. Oke, silakan Pak Jarod. Berhubungan nggak pertanyaannya? Enggak berhubungan. Oke, ya. Ya, memang yang paling punya potensi untuk memulihkan gambar diri anak adalah orang tua. Minimal gembala atau pelayan, guru sekolah minggu, atau kalau di sel grup ya ketua selnya, di mana ada interaksi rutin dan terus-menerus. Ya, bahkan yang punya potensi kan kuasa untuk memulihkan gambar diri terbesar itu adalah orang tua. Karena orang tualah yang berinteraksi terus-menerus, bisa memberikan apresiasi, pengakuan sisi positif, berulang-ulang. Karena memang anak yang sudah terlanjur gambar dirinya rusak akibat label, ya kamu tuh begini, kamu terus-menerus berulang-ulang. Maka pihak yang sama yang tadinya melukai, ya merusak gambar dirinya dengan memberikan label negatif, itu yang bertobat, yang berubah, lalu berulang-ulang memberikan pengakuan positif. Itu paling efektif. Nah, yang kedua adalah guru sekolah minggu atau hamba Tuhan. Misalnya saya punya gambar diri jelek, saya minder. Dan orang tua saya tidak memulihkan gambar diri saya. Tapi waktu saya lahir baru sungguh-sungguh, ikut pemuridan, kenal Tuhan, nah seperti Daud, orang tuaku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ini bisa pulih luar biasa. Nah, berbicara dengan anak-anak jalanan, anak yang dibuang, narkoba, segala macam, apalagi kita pelayanannya, misalnya pelayanan ketemu dengan anak jalanan, di kolong jembatan ini, besok dia datang, besok lagi minggu depan enggak, tentu akan jauh lebih sulit. Ya, jauh lebih sulit. Tapi yang paling kita harapkan adalah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang lebih radikal. Jadi, parenting atau pengasuhan adalah interaksi terus-menerus, konsisten, berulang-ulang, jangka panjang. Itu yang mengubah perilaku, kan. Karakter diubah karena kebiasaan. Ya, kalau Charles Duhigg bukunya Power of Habit itu paling tidak 3 bulan terus-menerus konsisten dan interaksinya tiap hari. Kalau nggak tiap hari, waktunya lebih panjang. Nah, tetapi ada orang yang berubah kan model Paulus gitu ya. Ketemu Tuhan Yesus sekali langsung berubah luar biasa. Jadi kalau Petrus ya berubah tapi ada pemuridan 3 tahun, tiap hari bersumpah dengan Tuhan. Maka orang-orang yang ekstrim gitu ya, anak jalanan, narkoba, orang yang terluka hatinya, pemberontak, pencuri segala macam. Ya, kita berharap yang terjadi adalah model kayak kasusnya Paulus. Orang pembunuh menganiaya jemaat, walaupun dia juga sebenarnya menganiaya itu karena bukan karena dia nggak punya teori ya. Justru Saulus itu kan muridnya Gamaliel. Justru karena dia punya teologi yang salah, maka dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus karena dianggap sesat. Tapi dengan satu kali perjumpaan, dia berubah. Nah, kita mengharapkan orang-orang yang bukan anak kandung, bukan jemaat, tapi orang-orang yang bertemu hanya secara insidental, ya dia bertemu dengan Tuhan melalui pelayanan kita. Sehingga dia mengalami lahir baru yang sungguh-sungguh dan punya kerinduan untuk selanjutnya dia akan mencari Tuhan. Nah, tentu mungkin bertemu sekali, 2 kali, 3 kali, itu belum akan menjadi seperti Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi kita berdoa terus akan ada momentum itu terjadi, di mana dia mulai kenal Kristen, dia mulai kenal cerita Alkitab, dia mulai ikut ibadah, mungkin awalnya juga nggak cari Tuhan ya, kayak saya dulu, ibu saya kalau saya kan KKR almarhum Yeremia Arem lalu lahir baru. Ibu saya dulu ke gereja bukan cari Tuhan, cari beras. Kan ibu saya, bapak saya keluarga miskin. Jadi pasien diakonia, dapat kartu dari gereja gitu untuk ngantri beras, dapat beras tiap minggu. Jadi ibu saya pulang ke rumah bilang sama saya, "Le, wong Kristen ini apik-apik lho, Le.
EDW dicolong, kita ini ditulung gitu. Saya masih ngelawan waktu itu. Ya baguslah cari member. Ibu dibujukin itu namanya. Jadi saya masih belum jadi Kristen. Nah, kadang ada orang yang memang narkoba, anak jalanan, ya dikasih makanan dia udah datang aja. Nggak masalah. Ya menurut saya nggak apa-apa, itu jembatan kan. Tapi kita berdoa suatu saat dia betul-betul berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah, itu yang bisa diharapkan untuk mengubah orang punya gambar diri ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Karena orang-orang jalanan itu kan orang yang dibuang. Orang tuanya jadi nggak peduli siapa dia, mau jadi apa, makan sehat apa enggak, sekolah apa enggak. Ya seperti Daud berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Tapi Tuhan menyambut aku. Jadi kuncinya memang di situ. Adalah perjumpaan dia berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah, terus saja berdoa buat anak-anak seperti itu supaya mereka dijamah Tuhan. Ketika dia dijamah Tuhan, dia mendapat bapak rohani kan. Tuhan kan berkata dalam kitab Korintus bahwa kamu akan menjadi anakku dan aku menjadi bapamu. Nah, kayaknya dia akan menjadi bapak, punya bapak rohani ya Tuhan. Pada saat itulah orang-orang yang tidak punya bapak atau bapaknya tidak berperan, orang tuanya nggak berperan, dia bisa menganggap bahwa Tuhan itu bapaknya. Nanti itulah yang akan mendorong dia mencari bapak rohani di bumi, dalam arti mencari gembala, cari gereja, sehingga dia akhirnya tertanam di gereja. Jadi memang butuh sebuah proses, tapi titik awalnya adalah ketika orang-orang seperti itu mengalami PI pribadi, jumpa pribadi dengan Tuhan lewat penginjilan atau KKR ataupun PI pribadi, dan itu menjadi titik awal bagi orang mengalami pemulihan, ya. Karena kita ketemunya sporadis, kuasa doa, kuasa pelayanan, berdoa supaya pas ketemu nanti dia terjamah, sehingga orang yang terjamah seperti itu kan akan mencari Tuhan dari kerinduan hatinya yang mulai rindu Tuhan, ya bukan rindu pembagian makanan. Tapi nggak apa-apa, pembagian makanan itu kan menjadi jembatan. Kalau enggak kan dia juga nggak pernah ketemu dengan kita. Jadi menurut saya itu adalah ada kairos. Dari sisi lain ya, ada waktu kairosnya Tuhan juga. Jadi misalnya kita melayani berkali-kali, ngasih makanan berkali, orangnya nggak berubah-berubah. Lalu kita bahkan udah pindah pelayanan yang lain gitu ya. Kita dengar dia berubah, dengarnya pun lama lagi. Mungkin ada maksud Tuhan juga kalau kita pas layani dia berubah, nanti kita bangga lagi. Itu berubah karena sayang. Kita udah nggak ketemu dia berubah, bahkan kita nggak tahu dia berubah. Tapi mungkin dia berubah juga, kita nggak bermegah terhadap pelayanan kita terhadap dia. Jadi banyak faktor yang memang misteri kehidupan ini. Tapi satu hal aja percaya bahwa yang kita tabur itu nggak pernah sia-sia. Kita tabur firman, mungkin Tuhan hanya nggak mengizinkan kita lihat buahnya aja, supaya kita nggak bermegah dengan pelayanan kita. Tapi percaya bahwa firman Tuhan yang ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Suatu saat dia pasti akan berubah dan berbuah. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Jarod. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak Ibu yang sudah bertanya. Ini pertanyaan terakhir Pak Jarod. Bagaimana menangani anak laki-laki yang berusia 25 tahun, di mana dia ini cenderung gay? Waduh, agak berat ini ya, 25 tahun cenderung gay. Atau diam-diam dia sudah gay, dan sudah 25 tahun. Wanita di atas 18 tahun, laki-laki di atas 22 tahun, sebenarnya sudah tergolong dewasa. Makanya kalau di Amerika, Eropa, ya Australia, Kanada, anak 22 tahun sudah boleh mengambil keputusan untuk keluar dari rumah, sewa apartemen sendiri. Kalau dia sudah punya pekerjaan, ya bisa sewa teman sendiri, dan dia bisa menikah dengan keputusan sendiri, dan orang tua hanya pemberitahuan, aku sudah menikah atau akan menikah. Itu 22 tahun, laki-laki. Kenapa dipakai umur 22 tahun? Ya memang secara psikologis, itu sebenarnya udah dewasa psikologis, harusnya. Kalau kenyataannya belum, ya lain cerita. Tapi memang 20 tahun dianggap dewasa untuk mengambil keputusan mau agama apa, mau tinggal di mana, menikah dengan siapa, orang tua adalah pemberitahuan. Nah, di Indonesia tentu belum berlaku hal ini, ya semoga juga tidak, gitu ya, bahwa anak sebelum menikah tetap di bawah otoritas orang tua berapapun umurnya. Ketika anak sudah di atas 22 tahun, sebenarnya kita sudah bukan wilayah parenting, ya, karena mendidik anak itu harusnya selesai pada waktu wanita 18 dan laki-laki 22.
Kenapa ada beda umur? Ya karena wanita itu kan lebih cepat dewasa ya. Itulah kenapa juga menikah itu sebaiknya laki-lakinya lebih tua 2 sampai 4 sampai 6 tahun. Karena di usia yang sama ya, coba punya anak laki-laki setahun. Yang perempuan udah ngomong duluan. Tapi laki-laki jalan duluan. Ya makanya udah sampai tua juga laki-laki sukanya jalan-jalan. Sampai tua wanitanya suka ngomong gitu. Jadi dari bayi aja wanita ngomong duluan. Nah, kembali kepada anak. Nilai itu ditanam harusnya kan di usia dini. Tadi saya bilang kayak saya cerita dalam pertanyaan sebelumnya bahwa anak saya waktu kecil cium bibir aja kita bilang tidak. Itu hanya untuk suami istri. Itu nilai yang mulai ditanamkan di usia dini. Ketika kita tidak menanam nilai-nilai pada usia dini, lalu pada usia 6 sampai 12 tahun, namanya itu usia anak-anak, 12 tahun sampai 17 tahun remaja pemuda, 17 tahun ke atas sudah dewasa. Tapi sebenarnya dewasa itu 18 dan 22 laki-laki. Nah, kalau sudah terlanjur, nah ini memang berat. Ya, sebenarnya apalagi kalau tinggalnya bukan di Indonesia. Tinggalnya di Amerika, 25 tahun, sudah beda rumah lagi. Wadah, lebih susah lagi. Mau nikah dengan siapa? Mau ke gereja mana? Ya, apalagi orang tua di Indonesia, anak kuliah di Amerika, dapat beasiswa. Semester 1 ke gereja, semester kedua udah jarang-jarang. S1 lulus, ngambil S2. Kirim surat ke orang tuanya. Ini cerita jemaat di Indonesia nih. Dia bilang suratnya adalah I am no atheist. Udah. Tapi saya tanya, Bu, anaknya gimana? Kalau dari segi non agamanya, oh baik. Kalau saya sakit, dia yang transfer uang duluan. Dia paling telepon duluan. Dia kasih dorongan, kata-kata dorongan, semangat. Tapi jangan diajak doa atau ngomong Tuhan-Tuhan. Dia akan langsung potong, nggak usah ngomong soal Tuhan. Jadi udah di atas 25 tahun, udah susah. Cerita lain lagi, ya ini saya ceritakan yang lain lagi. Anaknya beasiswa di Perancis. S1 lanjut S2. Nggak pulang-pulang. Akhirnya minta izin mau menikah. Jadi orang tua yang datang ke Perancis. Tapi orang tuanya nggak jadi datang. Karena anaknya laki-laki, ketika kirim foto calonnya, laki-laki juga. Wah, memang Australia banyak lesbi, Prancis, Belanda banyak homo, San Francisco mungkin banyak dua-duanya, tapi sekarang ini seluruh dunia memang dilanda dengan LGBT. Bahkan Amerika, Australia, dan beberapa negara yang sudah referendum tidak boleh berkata itu dosa atau berkata itu salah. Ya, mungkin internal dalam ruangan tertutup atau Zoom tertutup begini kita bisa berkata seperti itu, atau saya di Indonesia bisa berkata seperti itu. Tapi di beberapa negara bagian tertentu malah bisa dituntut. Jadi memang keadaan semakin sulit ya, terutama apalagi kalau ini kita bicara Bapak Ibu ada di New York ya, jemaat New York. Negara-negara yang sudah meratifikasi hak asasi manusia yang mengayar, karena agama baru ini kan hak asasi humanisme, di mana LGBT adalah normal, bukan dosa, itu DNA. Ini semakin mempersulit lagi. Ya, terus terang tidak mudah. Saya tidak berani menjanjikan misalnya tips-tips yang dahsyat, ampuh gitu ya, karena memang keadaannya makin sulit. Yang kita harus pahami bahwa apalagi kalau anaknya udah beda rumah ya. Nah, sekarang harapannya di mana? Harapannya menurut saya satu-satunya harapan sama ya, dosa apapun juga termasuk kalau bukan hanya kecenderungan, tapi sudah betul-betul terlibat. Ya hanya satu jalan sih. Seseorang lahir baru, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Tuhan itu ada, lalu percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Karena memang fondasinya di situ. Kalau orang nggak percaya bahwa Alkitab itu firman Allah, itu kan karya sastra. Itu kan udah nggak berlaku. Itu kan tulisan manusia juga. Lalu kita bilang bahwa jangan laki-laki menikahi dari laki-laki itu, Alkitab berkata kan itu kekejian bagi Tuhan. Imamat kan berkata bahwa itu kekejian bagi Tuhan. Bukan hanya mencuri itu dosa, tapi laki-laki bersetubuh dengan laki-laki itu kekejian. Jadi levelnya lebih tinggi antara dosa sama sex immorality. Karena kalau laki sama laki itu kalau Roma pasal 1 kan dikatakan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Di mana laki-laki birahi dengan laki-laki ya, bisa ditulis dibaca di dalam Roma pasal 1. Itu adalah sex immorality.
kata sex immorality itu digunakan juga untuk ketika manusia bersetubuh dengan mayat, dengan binatang, ya, atau ayah dengan anak, incest. Nah itu, tapi itu adalah terminologi kata-kata yang ada di Alkitab, yang ada di ayat. Nah, problemnya adalah ketika anak-anak yang punya kecenderungan LGBT biasanya tidak percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Yaitu karya sastra gitu. Jadi semakin sulit. Saya tekankan sulit-sulitnya supaya kita sadar bahwa keadaan ini nggak mudah gitu ya. Nah, kalau anaknya masih ke gereja, masih beribadah, kita bisa menggunakan acuan firman Tuhan ya untuk ngajak bicara bahwa itu bukan hal yang dikehendaki Tuhan, itu bukan hal yang baik, atau bahkan kalau kita lebih tegas lagi berani berkata itu dosa. Tapi kalau anaknya sudah nggak ke gereja, kita nggak bisa lagi menggunakan Alkitab. Ya, kita paling menggunakan logika. Ya, logika misalnya kalau kamu laki dengan laki, ya kamu nggak akan punya keturunan. Gimana dengan aset, properti kamu, gitu ya? Kamu perlu berpikir bahwa hidup ini nggak cuma kamu. Ya, walaupun mereka akan mungkin membantah bahwa saya nggak butuh mewariskan apa-apa. Hidup ini saya nikmati, selesai. Saya nggak perlu beli apartemen. Saya sewa aja jangka waktu 70 tahun. Waktu saya mati masih sisa 5 tahun, saya nggak ngerepoti orang lain. Jadi emang LGBT ini kan terkait dengan konsep hidup, dengan nilai hidup. Ya, bahkan mungkin sebelum LGBT masih Kristen, tapi child free gitu ya, nggak mau punya anak. Ya karena mau menikmati hidup ini gitu. Jadi emang semuanya terkait gitu ya, dari konsep child free, lalu LGBT makin dalam lagi bahwa ya saya nggak kemplang pajak, saya bayar pajak, saya nggak nipu, saya nggak nganggu tetangga. Apa salahnya saya saling mencintai laki sama laki? Nah, satu-satunya yang bisa mengatakan bahwa itu salah itu firman Tuhan. Karena hak asasi tidak menyalahkan, undang-undang tidak menyalahkan, moral masyarakat apalagi di Amerika tidak menyalahkan. Jadi satu-satunya yang bisa bilang itu salah kan cuma firman Tuhan. Nah, makanya sulit tapi masih ada harapan. Harapannya adalah yang dikembalikan fondasinya dulu. Bahwa Alkitab itu firman Allah, sama Tuhan itu ada. Kalau dia percaya bahwa Tuhan itu nggak ada gitu ya. Yang bilang LGBT dosa itu siapa? Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Selesai kan? Makanya harus dikembalikan dulu fondasi utamanya bahwa Tuhan itu ada, Alkitab itu firman Allah. Nah ini PR terberatnya sebenarnya ini gitu ya. Sama juga yang lebih rendah, kasus yang lebih rendah, misalnya anak ngerokok gitu ya. Udah ngerokoknya nggak usah diutek-utek dulu, nggak usah dilarang gitu ya. Yang diutek-utek adalah kalau papa mati, papa masuk surga. Nah kalau kamu mati, kamu kemana gitu ya? Kamu yakin banget masuk surga atau nggak yakin? Atau tergantung. Kamu banyak baiknya atau banyak jahatnya. Nah, kamu banyak mananya? Saya nggak pernah jahatin orang, memang nggak pernah jahatin orang. Bagaimana dengan kekudusan, gitu ya? Nah, kalau orang masih percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, masih bisa diajak bicara, ya, sampai akhirnya dia lahir baru, hatinya baru, rohnya baru. Nanti dia sendiri akan bergumul bahwa rokok ini nggak bagus, ya, tapi jangan diudik-udik rokoknya. Sama juga, yang lebih parah daripada rokok adalah LGBT. Kita langsung berdebat di situnya, ya pasti nggak pernah ketemu. Karena orang yang punya kecenderungan LGBT misalnya nganggap bahwa ya Tuhan nggak ada, kita kayak sastra. Bahkan mungkin dia baik dalam hal yang lain. Dia tidak pernah bohong, dia jujur, dia rajin bekerja, dia bayar pajak, dia nggak ganggu tetangga, dia ikuti semua undang-undang Amerika. Lalu apa salah saya gitu ya? Saya mencintai orang lain, saya tidak membenci orang lain. Saya cinta papa mama, ada kesusahan saya bantu, saya cinta tetangga, dan dalam hidup ini saya mengambil keputusan mencintai laki dengan laki. Jadi apa salah saya? Nah, itu kan susah ya. Jadi orang-orang LGBT akan susah dibetulkan karena memang beda persepsi, beda nilai, beda fondasinya. Maka satu-satunya harapan adalah membetulkan pandangannya dengan kebenaran.
Dan kebenaran itu hanya satu, firman Tuhan. Engkau akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi sebelum kebenaran atau firman Tuhan itu punya kuasa memerdekakan, maka dia harus punya keyakinan dan setuju dengan kita bahwa Alkitab itu kebenaran. Nah, ini tidak mudah, tapi sekali lagi, yang tidak mudah itu berarti bisa. Ya, sulit itu berarti bisa, cuma tidak mudah, tapi bisa. Kalau nggak bisa itu kan benar udah nggak bisa Pak gitu. Bisa nggak? Masih bisa. Tapi kita harus sadar, makin usianya tua, makin susah. Makin sudah pisah rumah, tentu makin susah lagi. Apalagi kalau di Amerika, anak kita udah punya apartemen sendiri. Kan kita nggak boleh sembarangan datang ya. Anak bisa jawab, kita nggak punya appointment. Kalau di Amerika dikebukin sama anak. Tapi di Amerika jangankan udah pisah rumah, masih satu rumah aja, ya nak kita pergi makan bareng gitu. Kita nggak punya appointment gitu. Mau dikampleng tuh anak. Kalau di Indonesia dikampleng itu anak. Dilahirkan mau diajak makan aja masih bikin appointment. Saya itu yang ngelahirin kamu, bukan kamu ngelahirin saya gitu. Tapi ya begitu kan, anak di Amerika, di Eropa, kita nggak punya appointment gitu ya. Nah, apalagi udah pisah rumah. Jadi saya bisa membayangkan betapa sulitnya. Tapi sekali lagi, yang sulit bukan berarti tidak bisa, ya. Tapi kita harus berangkat dari realitas bahwa itu tidak mudah. Nah, harapan kita, ya kuasa Roh Kudus lah yang bekerja menjamah anak kita. Maka saran saya terakhir adalah untuk jenis ini, gitu ya, tidak hanya bisa dengan doa dan puasa. Untuk jenis ini, doa, puasa, setelah doa puasa seperti Ratu Esther. Kalau dia ngomong sama rajanya marah, dia mati. Gimana supaya kalimatnya nggak salah? Maka Ratu Esther puasa dulu dia. 3 hari dia nggak makan, nggak minum. Nah, Bapak Ibu boleh puasa masih minum, ya, tapi puasa memang sebagai pergumulan. Waktu puasa itu bergumulnya kalimatnya ini atau ini. Kalau ini dia kesinggung gimana? Jadi kayak menimbang-nimbang. Sampai akhirnya nanti dapat kata-kata hikmat yang pas. Ya, kalau saya sarankan, kalau kasusnya makin berat, untuk itu baik suami istri atau orang tua anak, memang kita ambil puasa. Tapi puasa bukan supaya lapar sebenarnya. Puasa itu misalnya menimbang-nimbang supaya Tuhan berikan kata-kata hikmat. Ya, sebelum berbicara dengan anak yang sudah dewasa, karena sudah 25 tahun, supaya kalimatnya pas, gitu ya. Sehingga mungkin dengan satu pertemuan aja dia bisa rohnya diingatkan oleh Roh Kudus. Karena tanpa hal itu yang sudah jadi mindset itu udah berat sekali. Ya. Tuhan memberkati.